A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Tilkatalino basuram kasaruga basngak kejibata arus arus arus. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kedua akselerasi disertasi. Sebelum kita mulai lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Sebelum saya pasrahkan ke narasumber, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Dr. Insinyur Emma Yunita Itisari, STMT, merupakan dosen sekaligus Kaprodi, Sarjana Arsitektur di Prodi atau Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, Indonesia. Jadi Kaprodi Sarjana di Arsitektur selama ini prode kedua, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Beliau juga sebagai pimpinan redaksi Jurnal Ruas Sinta 2, ya, dan banyak tulisannya di Scopus, IOP, Taylor and Friends, dan seterusnya. Ini beberapa identitas akademiknya, ada NIDN, ada ORCID, ada Sinta, ada Scopus Indeknya, dan seterusnya. Spesialisasinya adalah di bidang tentunya arsitektur, konsep filosofi pembangunan berkelanjutan, pembangunan hijau, dan seterusnya. Bahkan candi-candi arsitektur candi juga. Selanjutnya adalah eh, program sarjananya beliau tempuh di Brawijaya Arsitektur, terus dilanjutkan dengan Magister Arsitektur 10 November, Institut 10 November di Surabaya, dan juga doktornya kembali lagi di Universitas Brawijaya Malang. Jadi beliau nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh dari dunia perdesainan arsitektur. Ya. Pekerjaannya pun sangat linear ya. Ngajar di S1, S2 tentang arsitektur juga, juga pengalaman kerjaannya juga di arsitek di Mahakorps dan juga mantan arsitek dari CV Ardira. Mata kuliah yang sering diajar tentunya teori dan sejarah arsitektur, arsitektur dan masyarakat, krisis arsitektur, desain, dan seterusnya. Ya. Beliau juga ngajar di Pasca Sarjana, jadi banyak bimbingannya. Ada banyak-banyak proyek yang tentang penelitian model pariwisata perkampungan urban berbasis potensi lokal di Barangguring, Malang sedang berjalan yang terbaru mungkin. Terus konfigurasi pusat dan wilayah ruang berdasarkan aktivitas pada Candi Suberawan Malang dari 2017 sampai 2018 dan seterusnya. Banyak sekali ya. Publikasinya nggak nanggung-nanggung. Saya rasa publikasi ilmiahnya nggak nanggung-nanggung, banyak sekali. Contohnya semisal pemetaan ekokultural untuk pembangunan berkelanjutan di wilayah bersejarah kawasan wisata budaya Candi Sumberawan 2025 ini dipresentasikan di IOP Conference Series ya. Ini eh, wah, conference yang luarannya terindeks Scopusnya. Dan banyak sekali Bapak Ibu bisa melihat
di layar dan juga kami sudah kirimkan di WA grup peserta. Banyak sekali sudah secara kementerian riset dan perguruan tinggi sudah mencukupi, tinggal nunggu 10 tahun untuk guru besar saja. Konferensinya juga nggak nanggung-nanggung. Ini apa narasumber akselerasi disertasi dan juga cocok untuk Scopus expert juga ya sebenarnya. Contohnya seperti aspek-aspek dasar identitas teritorial ya, menuju pengembangan pariwisata proporsional. Ini di Universitas Trisakti. Eh, Banyak sekali ya, nggak jauh-jauh dari pembangunan berkelanjutan, arsitektur, eh, apa pembangunan hijau dan seterusnya. Buku dan modulnya juga bisa kita lihat ya, buku keragaman lokalitas dan kearifan budaya banyak sekali. Pengabdiannya juga banyak, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini ada sekitar 17. Hak kekayaan intelektualnya saja juga 8 ya. Jadi saya rasa kalau ini mau ngisi-ngisi BKD aman-aman aja, lancar-lancar aja. Turah-turah lebih-lebih. Mungkin itu Bapak Ibu beliau akan memberikan materi seputar tentang bagaimana akselerasi disertasi pada beliau waktu dan tempat saya persilahkan Bu Dokter. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sekali kepada PSK Official yang memberikan kesempatan kepada saya pagi ini untuk sharing ya Bapak Ibu ya. Jadi berbagi saja mengenai pengalaman kami, pengalaman saya ketika kemarin menempuh S3. Memang S3 itu sesuatu ya Bapak Ibu ya. Banyak lika-likunya, tapi juga ternyata ngangenin. Ini saya kalau ada yang ngasih tawaran S3 lagi mau saya. Ngangenin, betul ngangenin. Katanya kalau lagi kerja pengen sekolah aja, refreshing. Tapi kalau udah sekolah kayaknya pengen kerja aja. Gitu. Ya memang seperti itu Bapak Ibu dinamikanya. Tapi ya eh, mungkin saya nanti akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Kemudian yang sekarang sedang sedang apa namanya sedang disertasi dan sedang membutuhkan teman untuk berbagi, kita bisa sama-sama cerita begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini materi yang akan saya bawakan mengenai akselerasi disertasi. Ini disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya saya mengerjakan disertasi itu juga tidak dalam waktu yang singkat, bahkan termasuk lama karena ini pengalaman. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang dari saya atau yang jelek-jelek, Bapak Ibu jangan meniru gitu ya. Jadi saya sampaikan semuanya aja supaya kesalahan saya tidak diulang Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya tampaknya awalnya itu salah niat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tahun 2000 berapa itu ya? Kalau tadi Pak Naufal menyampaikan sudah cukup banyak tulisan, artikel, proceeding dan lain-lain dari saya, yaitu karena waktu kerja saya sudah cukup panjang Bapak Ibu. Jadi saya kerja mulai tahun 2000, kalau sekarang berarti sudah 26 tahun, jadi sudah cukup panjang. Malah saya tergolong agak lambat mungkin ya. Nah, nanti kalau itu juga jangan ditiru ya nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu harus lebih rajin dari saya gitu supaya lebih cepat ke guru besarnya gitu. Nah, teman saya sudah banyak yang guru besar, saya masih belum karena stuck di S3 waktu itu. Jadi Bapak Ibu waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2009 atau 2010 itu di UB ada aturan baru bahwa untuk mendapatkan hibah dengan nilai yang cukup besar itu syaratnya harus S3. Nah, waktu itu saya masih belum S3, saya masih S2. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman yang sudah S3 tapi males penelitian. Jadi saya pinjem namanya. Tapi ternyata pinjem nama itu tidak semulus jalan tol. Jadi selalu ada sesuatu begitu ya. Saya pikir ya lebih enak memang kalau saya yang S3. Itu dendam pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ya tidak naif ya.
dari penelitian itu kita cukup banyak dapatnya kan ya Bapak Ibu. Kalau nggak penelitian itu dari ngajar aja dapatnya cuma sedikit gitu. Tapi kalau kita dapat penelitian ya lumayan lah bisa dipakai buat jalan-jalan atau buat bayar sekolah anak gitu kan ya. Kemudian tahun 2012 itu saya hamil anak kelima. Jadi anak saya yang pertama waktu itu sudah umur 12 tahun, kemudian dengan adiknya jaraknya sedikit, pokoknya mau lahir anak kelima. Kiraannya bulan Maret. Kemudian saya berpikir Bapak Ibu, ini kalau saya terus kerja, ini kasihan anak-anak masih kecil-kecil. Jadi masih ada dua balita waktu itu, yang dua usia SD lah. Jadi kalau saya tinggal kerja, kasihan ini yang tiga masih balita. Jadi niat saya sekolah itu, waktu itu selain dendam yang pertama tadi itu, juga karena saya pengen ngomong anak-anak, pengen lebih banyak di rumah untuk ngomong anak-anak. Nah ini salah niatnya, Bapak Ibu. Jadi salah niatnya di situ dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, begitu ya. Betul, saya itu baru bisa fokus mengerjakan disertasi setelah anak saya SD. Jadi 5 tahun, 6 tahun itu saya cuman wirawiri aja. Tapi begitu saya 1 tahun ini sudah harus selesai, nah itu di titik itu betul-betul banyak sekali pertolongan. Jadi ini nanti ada yang bisa ditiru mungkin dari saya, yang jelek-jelek, yang itu tadi jangan ditiru, termasuk salah niatnya ya. Jadi yang saya bagikan ini benar-benar pengalaman dari saya, Bapak Ibu, karena saya memang S3-nya di dalam negeri. Kalau di luar negeri mungkin push faktornya lebih banyak ya. Kalau di dalam negeri itu lebih santai, dalam tanda petik ya. Banyak hal lah kalau di dalam negeri itu banyak lika-likunya memang. Oke, nah ini Bapak Ibu, ini puncaknya ya. Jadi Alhamdulillah tahun 2019 itu atau 2020 awal. Jadi 2019 itu saya sudah dinyatakan lulus, tapi wisudanya 2020. Waktu COVID, jadi saya wisudanya daring, tapi sidang terbukanya masih offline. Jadi sidang terbukanya masih offline, hanya wisudanya di UB waktu itu daring gitu. Nah, ini mudah-mudahan memotivasi Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah wisuda itu lega banget. Terus Bapak Ibu mau ngapain aja itu sudah merdeka gitu ya. Mau penelitian, mau apapun. Dan insya Allah kalau sudah S3, nanti Bapak Ibu akan lebih banyak mendapatkan tugas dari kampus Bapak Ibu. Jadi KPS, entah jadi dekan mungkin bahkan ya, atau jabatan yang lebih tinggi dan strategis yang lain. Jadi setelah lulus dari S3, saya langsung diberi amanah waktu itu untuk menjadi kaprodi tahun 2021. Jadi yang 2020 itu saya masih masih penyesuaian lagi, masih adaptasi lagi. 2021 diberi mandat, 2020 akhir itu diberi mandat untuk eh, mengemban tugas 3 in 1 yang dilimpahkan ya. Jadi ada teman saya mendapatkan hibah 3 in 1, tetapi kemudian tidak dilanjutkan entah karena apa. Kemudian diberikan ke saya. Kemudian di awal tahun 2021 itu saya diberi tugas sebagai Kaprodi S1 dan diperpanjang tahun kemarin. Jadi waktu itu masih 4 tahun, yang periode kedua ini hanya 2 tahun karena UB sudah PTNBH. Jadi masa kerja Kaprodi 2 tahun. Saya rasa sudah cukup panjang lah itu 6 tahun sudah jadi Kaprodi itu ternyata ya lumayan juga gitu ya. Ya lumayan capek tapi ya seneng lah, banyak tantangan baru dan pengalaman baru. Dan ini bisa Bapak Ibu raih nanti, bisa full time mendedikasikan tenaga dan pikiran, artinya memberikan kemanfaatan yang jauh lebih luas setelah Bapak Ibu wisuda. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah wisuda itu, insya Allah nanti lebih banyak manfaatnya. Tidak uplek ngurusin, kalau orang Jawa tuh bilangnya uplek novel. Uplek disertasi aja enggak selesai-selesai itu stres juga, pusing juga. Gitu. Nah, kalau ini quote atau pesan dari promotor saya waktu itu. Kata promotor saya, disertasi yang baik itu yang selesai. Nggak ada disertasi yang bagus banget atau yang jelek atau yang salah atau yang betul, itu nggak ada. Disertasi yang baik itu yang selesai. Dulu promotor saya itu sering nyindir. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu setiap kali ketemu saya. Karena ya karena memang saya S3-nya di UB, promotornya eh, ya rekan sejawat tapi memang lebih senior dari saya gitu, profesor di arsitektur. Sehingga kalau ketemu itu kadang-kadang sungkan, malu, dan lebih sering menghindar. Dan ini tidak sehat
dan juga tidak enak sama sekali, Bapak Ibu. Nah, itu beliau sering kalau ketemu itu guyoni ya, bercanda, bercandain saya gitu. Ayo dikerjakan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri loh ya gitu. Nah, itu juga bikin malu dan akhirnya ya pokoknya gimana caranya saya selesai gitu. Gitu. Tapi itu faktor pendorong yang relatif kecil. Nanti ada faktor pendorong yang lain yang lebih besar dan memotivasi gitu. Nah, ini lika-liku S3 Bapak Ibu. Ini saya rasa Bapak Ibu pasti merasakan juga. Ada yang akademik, ada yang non-akademik. Yang akademik biasanya memang besar gitu masalahnya, yang masalah risetnya, masalah metodologinya yang kurang tepat terus gitu, yang dinilai promotor, wah ini kurang pas, ini kurang itu, begitu. Atau Bapak Ibu sendiri merasa, kok kayak gini ya, kok begitu ya. Nah, itu juga kadang-kadang akhirnya menghambat gitu karena dipikir-pikir sendiri, cari-cari jalan nggak ketemu-ketemu juga gitu. Kemudian yang berikutnya ini masalah publikasi. Publikasi itu sekarang diwajibkan Scopus ya Bapak Ibu ya kalau S3. Kalau saya dulu awal-awal juga diwajibkan Scopus tapi predatory enggak apa-apa gitu kalau saya dulu. Kalau sekarang mungkin lebih ketat ya. Jadi kalau bisa yang tidak predatory gitu kan ya atau yang Q berapa begitu. Itu ada rekan saya sekarang ini sedang S3 sudah mendapatkan LOE di jurnal Scopus Q2 tapi promotornya minta tambah satu lagi jurnal gitu. Jadi hal-hal semacam itu tuh kadang-kadang menghambat juga gitu eh, supaya bisa cepat lulus. Nah, ini juga hal yang menjadi lika-liku padahal publikasi di jurnal Scopus juga tidak mudah gitu kan ya. Kemudian hubungan dengan promotor, Bapak Ibu, ini juga seringkali menghambat. Seperti saya itu tadi, kadang-kadang kalau temu itu malu gitu, akhirnya menghindar. Semakin lama semakin menghindar, semakin nggak ketemu, semakin nggak selesai ternyata disertasinya. Dan lain-lain ini yang berhubungan dengan akademik. Masalah biaya mungkin iya ya, tapi kalau dari beasiswa, nah itu ada motivasinya dan ada penghambatnya juga. Biaya juga ya. Kemudian ada masalah non akademik, mungkin karena biaya itu tadi yang memaksa Pak Ibu untuk bekerja gitu ya, melakukan pekerjaan yang lain di luar apa namanya kerjaan utama sebagai dosen, mungkin begitu. Jadi ada pekerjaan yang lain, ya cari sponsor sendiri kalau nggak ada beasiswanya gitu kan ya. Jadi pekerjaan itu memang kita dapat uang dari situ, tapi juga eh, menghambat penyelesaian disertasi kita karena kita nggak bisa fokus karena harus bekerja. Kemudian masalah domestik. Nah, ini terutama kalau kuliahnya di dalam negeri. Di dalam negeri itu kuliah S3 tidak semuanya di lab atau tidak semuanya harus datang ke kampus. Ada kampus-kampus itu yang mewajibkan mahasiswa S3-nya datang ke kampus, dikerjakan di kampus. Tapi banyak yang enggak. Nah, kalau yang banyak yang enggak ini yang bahaya gitu. Karena kelihatannya mahasiswa S3 itu nganggur di rumah. Oh, aku lagi nggak ada kerjaan ini. Terus akhirnya antar jemput anak lah gitu. Atau mengerjakan apa yang lain yang seharusnya bisa didelegasikan atau dibantu oleh orang-orang yang lain gitu. Jadi karena kesannya nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya ngerjain yang tidak seharusnya dikerjakan. Ini masalah domestik yang menurut saya kadang-kadang membuat kita terhanyut juga gitu. Termasuk saya waktu itu ya terhanyut juga gitu ke situ gitu. Kemudian masalah psikologis. Masalah psikologis ini biasanya berhubungan dengan eh, ekspektasi yang tidak terrealisasi gitu ya. Jadi ekspektasinya A ternyata tidak tercapai gitu. Kemudian membuat ya kita mungkin kadang-kadang agak agak down, agak apa namanya, agak putus asa begitu ya. Mungkin ya menyerah juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada prokrastinasi, ini istilahnya aja ya. Jadi menunda. Nah, nanti aja lah dikerjain kalau sudah ini. Bapak Ibu, sekarang itu masalah non-akademik atau hal non-akademik yang menghambat itu juga banyak selain yang saya tuliskan di sini. Sekarang itu ada apa namanya distraksi dari media sosial. Media sosial itu nggak terasa mendistraksi cara kerja kita. Awalnya nyantai dulu gitu. Kemudian rebahan ngelihat Instagram. Nanti di Instagram tiba-tiba muncul iklan misalnya. Terus kita klik. Nanti tiba-tiba terhubungnya ke Shopee atau ke yang lain. Terus kita scroll-scroll nggak jelas. Itu kadang-kadang begitu. Atau media sosial, nah, YouTube misalnya ya. Awalnya kita buka Zoom meeting atau webinar, rekaman webinar mengenai hal yang terkait dengan disertasi. Tapi kemudian
kemudian ada iklan lewat, ya itu habis gitu ya, terus kita cari lagi gitu ada iklan lewat, tiba-tiba keluar video-video pendek itu. Nah, itu juga nggak sengaja akan membuat kita berdistraksi gitu. Akhirnya scroll-scroll, terus nggak terasa sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam, akhirnya satu hari lewat gitu ya. Terus belum lagi ada apa aja ya sekarang ya, ada Netflix, ada ya dan kawan-kawan itu ya, ada Disney yang itu ada film serial macem-macem itu, yang kalau nggak habis itu rasanya nggak lego gitu ya nontonnya. Itu juga mendistraksi Bapak Ibu. Jadi sekarang kendalinya betul-betul di tangan kita sendiri, di tangan Bapak Ibu sendiri untuk bisa menguatkan tekad dan niat gitu supaya disertasinya cepat selesai, supaya tidak terganggu oleh hal-hal di luar itu. Jadi betul-betul kendali penuh di tangan Bapak Ibu. Kalau enggak kita terhanyut nanti. Bahaya, nggak selesai-selesai. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah akademik. Ini tantangan-tantangannya ya. Saya ulas satu persatu dulu. Ini yang akademik, Bapak Ibu. Misalnya berkaitan dengan topik dan judul. Ini pengalaman saya dulu, Bapak Ibu. Waktu itu saya mengajukan judul mengenai Candi Sumberawan. Candi Sumberawan itu ada di Malang. Eh, Waktu itu saya S3 di teknik sipil, tapi keminatannya arsitektur. Kemudian ada yang menyampaikan ke saya waktu itu kalau nggak linier nanti sulit untuk naik pangkat. Sebenarnya S2 saya memang tentang candi, tapi saya udah agak bosen sebenarnya apa namanya riset tentang candi, terutama tentang desain dan bangunannya. Saya pengen yang berkaitan dengan kultur, dengan masyarakat gitu. Kemudian ada yang menyampaikan ke saya seperti itu. Eh, itu harus linier nanti. Waduh, saya putar otak lagi nih. Padahal tadinya saya mau ke arsitektur vernakuler begitu, yang lebih ke dekat dengan aspek sosiokulturalnya gitu. Meskipun candi ya juga ada, tapi saya udah gak bosan gitu nguplek-nguplek candi waktu itu. Terus karena ada info seperti itu, akhirnya ya udah saya cari topik candi aja gitu. Candi Sumberawan itu, saya datang ke salah satu candi di Malang yang dekat dengan saya dengan pertimbangan itu tadi karena wah, ini nanti kalau terlalu jauh saya malah repot sendiri gitu. Jadi saya cari yang dekat-dekat dengan Malang gitu, yang khususnya tidak terlalu jauh. Saya datang ke sana, kemudian saya coba saya coba pelajari tentang candi itu. Kalau candinya memang tidak ada yang terlalu menonjol gitu menurut saya, tapi ada aspek sosiokultural yang memang saya cari itu yang menarik gitu. Yang menarik. Jadi candinya kecil, Bapak Ibu. Ini cuman apa namanya bangunan bersejarah tingkat provinsi aja, bukan tingkat nasional. Jadi bangunannya kecil aja. Tapi dia ada di kawasan sumber air, yang sumber airnya itu sangat besar dan dimanfaatkan oleh masyarakat, bahkan sudah dimanfaatkan sejak zaman Belanda. Terus ada ritual-ritual budaya yang diselenggarakan setiap tahun. Terus saya coba cari terus masuk ke dalam situ, saya temukan hal-hal yang menarik. Begitu saya ajukan judulnya ke promotor, promotor menyampaikannya begini, kok cuma candi begini aja? Itu kan sudah selesai itu. Promotor saya memang bidangnya pelestarian. Duh, saya langsung down. Saya down, saya buat apa waktu itu namanya ringkasan gitu ya, ringkasan rencana disertasinya ini. Beliau baca, itu sudah selesai itu, Sumberawan itu. Candinya kecil, nggak ada apa-apanya gitu. Itu terus terang saya down. Tapi kemudian ada teman-teman, ada kopromotor saya yang menguatkan gitu. Papa, itu menarik. Mungkin beliau belum tahu aja. Ada 2 orang yang menyampaikan seperti itu ke saya, ya saya termotivasi. Tapi terus terang, down itu membuat saya stuck atau jadi alasan saya nggak tahu ya. Tapi stuck cukup lama gitu karena waduh ini menurut saya udah cukup bagus gitu ya. Tapi kok ternyata dibilang begitu. Terus saya asistensi ke beliau, selalu akhirnya balik lagi. Dan itu tidak 1 2 kali. Beberapa kali itu disampaikan hal yang sama. Ini salahnya yang mau diangkat apa gitu. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan gitu. Sehingga saya 1 semester itu hampir nggak ngapa-ngapain. Jadi cuma mondar-mandir nggak jelas begitu, nggak ngapa-ngapain. Itu 1 semester kedua, karena tahun pertama kan masih ada kuliah-kuliah ya. Tahun kedua itu saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kualifikasi saya mundur 1 semester. Jadi itu awal kemundurannya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan research gap dan novelty. Sama juga seperti itu disampaikan. Apa nanti kebaruannya? Ya, promotor itu begitu ya Bapak Ibu. Ada yang menyampaikannya dengan nada yang nyaman, ada yang menyampaikannya dengan nada yang kadang-kadang menghunjam ke ulu hati. Nah, itu Bapak Ibu nggak boleh apa namanya, boleh terbawa
emosi ya. Ya itu kesalahan saya dulu. Jadi memang down. So, akhirnya saya utak-atik ini diapain enaknya. Eh, akhirnya ya dapat pencerahan lah gitu. Dapat pencerahan, dapat ya, saya pokoknya maunya ini gitu. Saya nggak mau pindah yang lain. Itu tekad saya waktu itu. Artinya dalam hal ini saya harus meyakinkan promotor saya bahwa judul ini menarik gitu. Akhirnya saya coba gali dari riset-riset yang sudah ada, dari hal-hal relevan yang lain yang berkaitan. Saya menjelajah sampai ke aspek kosmologi juga, sampai aspek arsitektural, macam-macam. Itu saya coba jelajah ke sana, kemudian saya sampaikan lagi sampai akhirnya beliau oke gitu. Ya, akhirnya ya sudah, Papa lanjut aja. Jadi di tahun kedua kalau nggak salah itu saya baru ujian kualifikasi atau belum ujian proposal ya. Ujian proposal itu baru tahun ke semester 3 atau semester 4 lah gitu. Jadi memang agak terlambat. Tapi saya pikir 1 tahun bisa lah selesai. Ternyata enggak. Itu di metodologi. Nah, ini juga ini Bapak Ibu, karena tidak bisa kita menyatukan kita ini intinya begini Bapak Ibu. Disertasi itu salah satu poinnya, terutama kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri, kalau saya dengar dari teman-teman, sepertinya tidak serumit di sini gitu, dalam hal negosiasi dengan promotor. Jadi saya metodologi awalnya itu inginnya fenomenologi karena saya sangat tertarik dengan fenomenologi. Tapi promotor saya tidak terlalu menguasai fenomenologi. Jadi co-promotor saya juga tidak terlalu menguasai fenomenologi. Jadi beliau memberikan arahan-arahan yang menurut saya sebenarnya tidak fenomenologi gitu. Tapi karena promotor dan co-promotor, ya mau nggak mau harus nurut. Kalau nggak nurut, nanti kita nggak bisa maju-maju gitu. Jadi saya berusaha mengikuti, tapi itu memang pertentangan batin yang luar biasa. Di samping ada tadi ada distraksi-distraksi di luar akademik yang membuat akhirnya proses itu berjalan lama, jalan lama. Kemudian proses data dan analisis juga sama gitu. Kalau pengumpulan data kebetulan tidak sulit ya karena aksesnya sudah saya rencanakan di awal, saya nggak mau yang jauh. Makanya saya kekeh aja, pokoknya saya mau di situ. Saya nggak mau ke tempat yang lain, tapi saya berusaha terus meyakinkan ke promotor saya bahwa judul ini menarik gitu. Kemudian akses data tidak terlalu sulit karena dekat saya bisa bolak-balik ke sana, orang-orangnya juga kooperatif, artinya data mudah saya dapatkan, termasuk data-data gambar dan lain-lain itu saya bisa mudah menyusunnya. Nah, ini hubungan dengan promotor ini yang saya harus selalu menjaga gitu. Saya berusaha supaya tidak sampai ada clash dengan promotor. Jadi ya mau nggak mau harus manut dulu. Atau paling nggak ketika kita mau mempertahankan pendapat kita itu harus pelan-pelan nyari celahnya. Gitu. Nah ini seni yang luar biasa, luar biasa Bapak Ibu. Ini menguji kesabaran dan ketelatenan Bapak Ibu. Itu. Karena kalau komunikasinya disharmonis, pasti prosesnya akan terhambat. Itu sudah pasti. Seperti itu. Nah, ini tantangan non-akademik, seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, masalah biaya. Biaya ini jadi tantangan akademik yang mengharuskan Bapak Ibu mungkin yang tidak mendapatkan beasiswa atau beasiswanya sudah habis untuk bekerja, sehingga ketika sudah bekerja, maka eh, ada dua fokus itu tentu saja sangat berat gitu. Maka Bapak Ibu yang mendapatkan beasiswa, manfaatkanlah waktu beasiswa itu sebaik-baiknya. Pokoknya gimana pun harus selesai sebelum beasiswa itu habis gitu ya. Jangan sampai keluar duit sendiri. Tapi untuk saya pribadi, Bapak Ibu, biaya itu sekaligus juga menjadi motivasi. Jadi karena saya panjang sekali waktu mengerjakan disertasinya, karena tadi ya sambil ngomong anak, tadi niatnya eh, 3 tahun pertama saya masih mendapatkan biaya dari Dikti. Waktu itu yang beasiswa Dikti itu ya Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin yang Budi itu ya, kalau nggak salah ya bukan LPDP. Jadi saya dapat yang dari Dikti itu waktu itu. Kemudian tahun ketiga saya masih dibiayai Dikti. Kemudian di tahun ketiga itu juga saya mendapatkan hibah disertasi doktor. Nilainya waktu itu 50 juta. Lumayan lah bisa buat nabung karena kayaknya nggak selesai 3 tahun gitu. Sehingga di semester berikutnya saya bayar pakai dana dari Dikti itu. Kemudian dari UB itu ada uang saku. Memang saya sudah tidak dapat waktu itu namanya gaji ke-13 terus kemudian ganti remunerasi itu ya.
udah nggak dapat remon, nggak dapat tunjangan-tunjangan itu, tapi masih dapat uang saku 1 juta per bulan gitu ya. Kalau diirit-irit itu masih bisa lah untuk apa namanya, untuk membayar nambah-nambah uang kuliah. Tapi di tahun ke 5 dan 6 itu tekanan biaya semakin besar karena anak saya yang pertama kuliah, yang kedua juga kuliah. Bayar UKT 3 orang itu wow sesuatu banget gitu. Sampai suami waktu itu, ini kalau nggak lulus lagi, nggak ada lagi yang bayarin loh ya gitu. Jadi semester 1 semester pertama harus bayar UKT untuk 3 orang. Semester berikutnya ini pokoknya harus selesai gitu. Semester berikutnya masih bayar UKT lagi, tapi berikutnya ini pokoknya harus selesai karena kalau enggak sudah nggak tahu dapat duit dari mana lagi gitu. Makanya itu juga membuat menjadi tantangan tapi sekaligus juga motivasi gitu ya. Kemudian urusan domestik itu tadi ya, tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga. Ini kalau bapak-bapak itu ya tadi sambil bekerja ya karena harus mencari nafkah juga. Kalau ibu-ibu ya itu tadi urusan rumah itu jadi padahal biasanya nggak seribet ini, kenapa sekarang jadi ribet sekali ya gitu. Itu juga menyita waktu Bapak Ibu. Jadi perlu ada negosiasi juga dengan eh, keluarga gitu ya, bahwa ini eh, ibu atau saya istrinya gitu ya sedang sedang menyelesaikan disertasi, mohon maklum kepada seluruh anggota keluarga, mohon supportnya gitu, bisa dibantu. Jadi itu perlu disampaikan ke keluarga, jangan menjadi beban juga di Bapak Ibu gitu ya untuk urusan domestik ini. Kemudian urusan psikologis, ada burnout, ada mental block, perfeksionis. Nah, ini juga Bapak Ibu, perfeksionis itu sangat-sangat menghambat. Saya ingat sekali waktu itu. Eh, rasanya kalau kita mengerjakan disertasi, itu kita tahu itu salah. Kita tahu itu salah atau kita tahu itu masih nggak benar atau kurang tepat. Dan kita menunggu sampai itu betul, kita berusaha memperbaiki sendiri, mencari jalan sendiri supaya itu betul atau tepat paling tidak menurut kita. Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nggak apa-apa salah. Menurut kita salah itu nggak apa-apa. Kita sampaikan ke promotor atau ke dosen pembimbing gitu ya. Ini saya mengerjakan seperti ini, tapi rasanya kurang benar gitu. Nanti beliau-beliau akan memberikan masukan gitu. Jadi jangan diselesaikan sendiri, jangan menunggu sampai perfect baru kita asistensi. Karena kalau seperti itu panjang nanti waktunya. Nggak perfect-perfect, nggak selesai-selesai. Kita bingung-bingung sendiri nanti. Ini yang terjadi juga di teman-teman saya. Saya nggak tahu kenapa teman-teman seangkatan saya waktu itu juga lama-lama waktu menyelesaikan disertasinya. Masalahnya juga itu. Waduh, kemarin asistensi, tanya masih salah. Ini sudah saya betulin sih, tapi kok kayaknya masih belum pas sama maunya beliau ya. Jadi nggak maju-maju asistensi. Nah, itu membuat prosesnya jadi lebih panjang. Kalau saya yang di tahun-tahun terakhir itu akhirnya nekat. Pokoknya saya ketik aja semuanya, nggak tahu benar atau salah. Pokoknya ada isinya, saya konsultasikan ke promotor. Nanti biar biar beliau yang memeriksa. Tugasnya promotor memeriksa ya. Kalau ada salah, beliau kasih masukan. Saya buat perbaikan berdasarkan masukan itu. Begitu terus. Nah, itu cepat selesai. Karena kalau kita perfect, terlalu perfect, menuntut diri kita terlalu perfect, itu jadinya nggak percaya diri dan nggak selesai-selesai. Karena sekali lagi Bapak Ibu, disertasi yang baik itu bukan yang betul. Karena betul dan salah itu ternyata tidak ada di disertasi. Disertasi yang betul itu adalah yang selesai, itu kuncinya. Jadi saya pegang itu. Kemudian ada prokrastinasi tadi, kita menjadi tidak disiplin karena sudah ngedrop mentalnya tadi itu, kita sudah punya target A, B, C, D, tapi begitu mentalnya down atau ada distraksi dari pekerjaan maupun urusan domestik, itu dan kita tidak segera menyelesaikan distraksi-distraksi itu, maka kita akan menjadi menunda-nunda. Ah, nanti aja deh. Ya sudah nggak apa-apa, nanti targetnya mau mundur seminggu. Ya sudah nggak apa-apa, mundur 2 minggu. Akhirnya nggak terasa. Jadi waktu itu cepat sekali ternyata berlalunya. Nggak terasa kadang-kadang udah 1 bulan, 1 semester, 2 semester, tahu-tahu ini sudah mau habis waktunya. Nah, baru kita, Pak orang Jawa bilangnya kedandapan gitu ya. Baru kita bingung, nabrak sana, nabrak sini untuk bisa menyelesaikan disertasi itu. Sementara kalau sekarang ada kewajiban publikasi, itu yang nggak bisa ditunda, Bapak Ibu. Publikasi itu harus disegerakan dan kita sulit mendikte jurnal atau mengatur jurnal supaya bisa publikasi cepat. Jadi publikasi itu butuh paling tidak 6 bulan sampai 1 tahun. Maka sebaiknya kalau Bapak Ibu sekarang masih ada waktu, jangan ditunda. Dahulukan yang mana yang bisa didahulukan, apapun itu.
Kalau ada masalah, segera diselesaikan, segera cari jalan. Itu jangan jangan mandek pokoknya, terus jalan. Nah, ini tips cepat lulusnya. Ini 1 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Saya dapatnya. Jurus kuncinya itu ini. Yang pertama niat. Niatnya diperbaiki dulu. Karena tadi saya niatnya balas dendam dan untuk ngomong anak saya perbaiki. Ya sudah, niatnya S3. Pokoknya disertasi selesai, saya dapat gelar S3. Nanti dapat mengerjakan yang lain-lain supaya saya lebih bermanfaat. Udah itu. Jadi dikuatkan niatnya, diluruskan dengan fondasi yakin, ikhtiar, tawakal. Jadi tawakalnya dari awal Bapak Ibu, bukan di akhir. Doa itu salah satu wujudnya adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh, katanya begitu. Jadi kalau kita cuma doa aja, tapi tidak ikhtiar maksimal, nah itu doanya nanti Allah gini, ini beneran nggak sih doanya? Gitu. Nah, jangan-jangan cuma minta aja tapi nggak ngapa-ngapain juga. Nah, gitu. Jadi yakin, ikhtiar, tawakal itu modal awal, niatnya diluruskan. Kemudian yang kedua itu khusyuk. Khusyuk, konsentrasi, fokus. Udah fokus ngerjakan disertasi aja. Yang lain-lain nomor 100, nomor 200, nomor 300. Tapi nggak ada biaya. Pokoknya cari jalan aja gimana caranya supaya disertasi tetap jadi fokus gitu. Ada teman-teman saya dulu yang disertasi sebelum saya, itu ya memang S3 itu penuh pengorbanan ya. Mungkin nggak semua seperti ini. Ada yang karena penelitiannya jauh di luar pulau, sekolahnya di Surabaya, tinggalnya di Malang, eh, objeknya itu di Kalimantan. Karena mondar-mandir butuh biaya, biaya dari Dikti jelas tidak nutup gitu ya. Eh, akhirnya harus jual tanah. Gitu. Itu itu pun dilakukan gitu, tidak apa-apa. Itu pengorbanan saat sekolah, insya Allah nanti diganti dengan yang jauh lebih baik dan lebih banyak gitu, Bapak Ibu. Insya Allah setelah lulus nanti semuanya dapat, semuanya balik lagi gitu ya. Jadi waktu itu ada yang sampai berkorban seperti itu. Gitu. Jadi pokoknya jangan berlarut-larut dalam masalah. Kalau ada masalah segera diselesaikan gitu ya, lewat cara apapun, lewat doa, lewat ikhtiar dan lain-lain. Pokoknya fokus, khusyuk mengerjakan disertasi, jangan terganggu yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya tumak ninah. Ini sebenarnya kayak sholat aja ya. Jadi tenang, sabar, kalau ada masalah, ada tadi misalnya promotor mengatakan A, B, C, D yang menghunjam ke ulu hati itu, tenang aja, berbesar hati, tidak apa-apa. Namanya juga mahasiswa ya. Apapun namanya mahasiswa itu ya, ya nggak apa-apa, diterima aja gitu. Ketika kita semakin lama semakin kebal, istilahnya, itu semakin cepat nanti selesai disertasinya. Jadi nggak boleh mutung-mutungan. Nah, ini orang Jawa bilangnya mutung. Mutung itu apa? Ngambek gitu ya, terus mandek nggak ngerjain disertasi. Pokoknya lapang dada, kuat, sabar, dan tenang apapun. Yakin setiap setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Jadi istiqomah juga penting Bapak Ibu. Jadi kerjakan meskipun sedikit, kerjakan aja pokoknya. Jangan takut salah juga. Pokoknya kerjakan. Sebisa Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa. Promotor itu akan melihat usaha dari Bapak Ibu. Kalaupun Bapak dan Ibu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan ternyata masih belum sesuai dengan apa yang beliau inginkan, nanti beliau akan kasih tahu clue-nya, nanti beliau akan kasih jalannya gitu ya. Mungkin juga akan dipermudah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengerjakannya dan sering diskusi, sering asistensi, beliau-beliau akan respect nanti. Kurang lebih seperti itu. Jadi terus mengayuh seperti mengayuh sepeda atau mendaki gunung, kadang harus lewat jurang, kadang harus naik, capek, lakukan terus meskipun sedikit. Harus ada progres setiap hari sampai nanti akhirnya tujuan itu tercapai, Pak Ibu. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah berjamaah. Bapak Ibu jangan sendirian. Jangan semua-muanya dikerjakan sendiri. Bapak Ibu punya promotor, kopromotor. Tugas mereka adalah memeriksa progres disertasi Bapak dan Ibu. Jadi disertasi itu bukan karya Bapak dan Ibu sendiri. Adalah karya bersama, kolaborasi Bapak dan Ibu dengan promotor dan kopromotor. Jadi itu adalah teamwork Bapak Ibu. Kemudian ada rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama S3. Meskipun mereka mungkin tidak memberikan solusi, tapi ketika kita mengeluh dan ada teman yang sama nasibnya, itu agak lebih ringan ya. Jadi kalau kita, aduh kok rasanya berat ya, terus melihat teman, oh ya dia juga berat, saya nggak sendiri, itu rasanya lebih ringan Bapak Ibu. Kemudian ada rekan-rekan yang lain juga. Kadang-kadang pertolongan itu
datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika dulu saya harus publikasi dalam waktu yang sangat cepat itu, karena maunya harus lulus. Kalau nggak lulus, saya nanti nggak bisa, saya harus bayar UKT, dapat duit dari mana lagi gitu untuk bayar UKT. Itu saya tanya ke KPS waktu itu, ke KPS S3 saya, kan karena ada banyak berita dari teman-teman yang lain. Saya sudah apa namanya mengirimkan artikel ke jurnal ini, tapi kok ternyata nggak bisa untuk syarat sidang. Ke jurnal yang ini juga nggak bisa untuk syarat sidang. Itu kan makan waktu dan apa namanya dan melelahkan ya. Karena kita submit kemudian mendapatkan LOE misalnya, tapi ternyata setelah kita sampaikan ke PS 3 atau ke pengelola S3 itu disampaikan, oh ini nggak bisa untuk sidang. Itu kan melelahkan ya. Jadi akhirnya saya waktu itu nggak tahu dapat ilham aja mungkin, eh, mungkin dibisikin gitu ya sama Allah biar cepet selesainya gitu ya. Jadi saya langsung tanya ke KPSS 3 saya beranikan diri tanya, Bu, saya mau sidang cepat, saya butuh publikasi, jurnal mana yang sebaiknya saya tuju, saya tanyakan begitu. Kemudian diberikan alternatif oleh beliau beberapa jurnal. Kemudian saya browsing, saya cari di salah satu jurnal itu, saya baca artikel-artikelnya, saya menemukan nama teman saya S2, sekarang dosen di Sumatera. Saya langsung hubungi beliau. Sudah lama tidak kontak sebenarnya, tapi ya saya masih menyimpan nomor WhatsApp-nya. Saya langsung hubungi beliau. Pak, Bapak habis publikasi di sini ya? Saya ditolong dong Pak, gimana caranya supaya bisa publikasi di situ? Ya inilah dia bantu gitu. Sudah, kirim aja ke saya artikelnya, nanti saya bantu. Oh, Bapak punya timnya? Punya. Oke. Jadi saya kirim, ini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Pak? Bahasa Indonesia aja. Oke. Saya kirim bahasa Indonesia ke beliau, bayarnya sekian-sekian. Oke deh, udah saya nggak mikir biaya lagi, udah nggak tahu dapat dari mana. Pokoknya saya dapat duit segitu, saya kasihkan ke beliau. Dan itu balik karena di UB ada insentif untuk publikasi Scopus. Balik dan nambah ya. Jadi waktu itu diminta biayanya 14 juta atau 13 juta gitu ya. Balik sama UB dikasih insentif. Jadi ada bantuan biaya publikasi plus bonus untuk artikel yang diterbitkan di jurnal Scopus. Dan itu waktunya cepat. Alhamdulillah gitu ya. Teman saya yang setelah saya arahkan ke beliau juga, itu ternyata pas ketika beliau mau proses artikelnya, Scopusnya itu di downgrade. Nah, saya selamat waktu itu. Jadi itu banyak pertolongan di luar logika atau rasio kita, Bapak Ibu. Jadi pokoknya berjamaah terus eh, dengan teman-teman siapapun, jalin terus jejaring, Bapak Ibu. Ada rekan kerja, komunitas, mungkin kawan main dulu waktu SMA atau waktu SD, nggak tahu, kita nggak pernah tahu dari mana pertolongan itu datang atau dari siapa pertolongan itu datang. Siapapun yang bisa menguatkan dan memberi motivasi, dan keluarga tentu saja terutama siapapun yang bisa memberi inspirasi itu Bapak Ibu bergandengan tangan terus dengan mereka-mereka semua. Jadi jangan sendirian, karena kalau sendirian nanti mental block itu tadi bisa terjadi, depresi bisa terjadi, stres bisa terjadi. Ini banyak kok teman-teman, kemarin ada yang S3 yang harus lulus cepat gitu. Saya harus lulus cepat ini Bu, tapi saya nggak bisa ngerjakan sendiri. Bu bisa bantu. Kemarin ada teman saya, jadi adik kelas saya waktu itu belum lulus. Saya nggak bisa bantu Pak, saya lagi banyak kerjaan. Tapi Bapak butuh apa sih gitu? Saya tanya. Ini Bu metodenya gini-gini. Kadang-kadang teman itu cuma nguatin aja kok. Wah, ini Bapak udah bagus ini, datanya udah lengkap. Udah Pak maju aja. Iki saja saya cuma bilang gitu sama beliau, ternyata beliau akhirnya maju juga gitu, memberanikan diri untuk maju. Jadi hal-hal semacam itu kita perlukan Bapak Ibu supaya progres bisa berjalan terus. Karena kalau kita sendirian stuck, mandek, ya akhirnya waktu habis. Sayang sekali kalau waktunya habis karena dia nggak akan bisa balik lagi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada aturan-aturan. Nah, ini golden rules lah. Ini aspek teknis mungkin ya. Jadi sebagian sudah saya sampaikan, eh, ada 7 lah golden rules-nya untuk bisa mengakselerasi PhD. Yang pertama, topik risetnya fokus gitu ya. Bapak, yuk jangan terlalu meluas kemana-mana, kalau bisa fokus aja. Kemudian memperjelas research gap-nya di awal, metodologinya kalau bisa jangan terlalu banyak berubah. Jadi punya koridor begitu, misalnya berubah enggak apa-apa. Kemudian write from day one, jadi nulis terus dari hari pertama, publish during your PhD, create a weekly writing, manage your PhD like a project. Ini
golden rules-nya, Bapak Ibu. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti ini. Fokus riset ini pun berkembang, Bapak Ibu. Fokus riset itu harus jelas memang, karena kalau kita terlalu lebar fokusnya itu jadi terlalu luas nanti yang dibahas. Sebaiknya sih spesifik. Saya pernah dapat tips dari teman juga. Sekarang beliau profesor di Malaysia. eh, Beliau sampaikan, kadang riset itu tidak perlu terlalu yang terlalu tinggi, katanya. Cukup hal-hal yang mungkin sehari-hari kita lihat, gitu ya. Tapi kita fokus di situ. Spesifik aja. Satu topik yang cukup jelas dan terarah, gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengembangkan topik itu ke hal-hal yang lain, Bapak Ibu bisa lakukan setelah disertasinya selesai, gitu. Yang penting sekarang fokus gimana disertasi selesai. Jadi fokusnya kalau bisa spesifik. Kemudian batasannya jelas. Nah, batasan ini tentu saja hasil diskusi dan negosiasi dengan promotor. Kalau promotor kayaknya terlalu alot, tidak bisa di apa namanya, tidak bisa dibengkok-bengkokkan, ya nggak apa-apa. Bapak Ibu nurut aja, ngikutin aja promotornya. Nanti kalau ada apa-apa, pasti beliau backup, gitu ya. Pasti beliau backup. Atau kalaupun beliau nggak backup, misalnya itu terjadi pada saat sidang tertutup, misalnya ketika sudah ada penguji atau pada saat seminar hasil, ketika penguji sudah masuk, paling enggak Bapak Ibu bisa memiliki arah gitu ya, memiliki arah sudah ada masukan lagi, promotor mungkin akan mendapatkan masukan juga gitu. Jadi sekali lagi disertasi itu adalah proyek kolaborasi antara Bapak Ibu dengan promotor dan kopromotor. Kalau salah satu memang alot, enggak apa-apa, ngalah aja dulu, tenang gitu ya. Kemudian visible, realistis dari segi data dan metode yang tersedia, juga sesuai dengan eh, sumber daya yang Bapak Ibu punya. Mungkin saya tadi contohnya, kalau misalnya proyek saya, riset saya itu ada di Kalimantan, mungkin wah saya lebih nggak mampu gitu ya, mungkin nggak akan mampu menyelesaikan. Karena itu dari awal saya sudah, maunya di situ aja gitu, karena ini ini yang bisa saya akses datanya, juga sumber daya saya mendukung untuk itu gitu. Ketika promotor tadi menyampaikan seperti itu, ini kayaknya nggak layak ini. Terlalu kecil atau apa, saya coba yakinkan dari berbagai hal. Nah, itu kebetulan waktu itu co-promotor saya mendukung. Kemudian clarify your research gap early. Jadi di awal Bapak Ibu banyak membaca ya, Pak. Ini tentu saja sudah dilakukan ya, tapi membaca lebih banyak buku, jurnal ini ilmiah, ikut seminar, diskusi-diskusi dengan para pakar atau diskusi dengan teman-teman sejawat, ikut webinar, ikut komunitas yang relevan dan lain-lain. Itu paling tidak akan memberikan kita banyak sekali wawasan, banyak memberikan kita masukan. Kadang-kadang ada yang bilang tambah bingung. Lu nggak apa-apa. Bingung itu artinya Bapak Ibu sedang berprogres gitu. Jadi kalau bingung jangan berhenti, terus aja nggak apa-apa gitu. Jadi tentukan yang penting tiga hal ini, Bapak Ibu. Apa yang sudah diketahui, Bapak Ibu bisa catat. Sekarang ada banyak sekali tools yang bisa Bapak Ibu pakai. Ada bibliometrik, ada SLR itu ya. Ada banyak sekali tools yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Itu juga bisa jadi publikasi, ya kan? Beberapa jurnal Scopus itu menerima eh, SLR, topik-topik tentang SLR. Tapi biasanya kalau jurnal Scopus yang Q2 atau Q1 itu jangan hanya 50 artikel jurnal atau 70, kalau bisa di atas 100. Bahkan kemarin saya baca ada yang sampai 350 artikel. Karena sudah ada tools itu akan sangat memudahkan Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu akan punya gap yang jelas gitu untuk riset Bapak Ibu. Jadi di bab awal atau di chapter pertama, Bapak Ibu sudah bisa mengirimkan atau bisa submit artikel jurnal kalau Bapak Ibu melakukan ini gitu ya. Bapak Ibu juga akan bisa tahu apa yang belum dijawab oleh literatur atau celahnya apa yang belum ada di eh, riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menstatekan atau bisa menyebutkan kontribusi artikel Bapak Ibu nantinya di mana gitu. Jadi kalau ini sudah cukup jelas, nanti promotor akan menerima. Ini yang dulu saya lakukan. Jadi saya mencoba pertama memperluas kajiannya bukan di aspek buildingnya saja atau aspek pelestarian bangunannya saja seperti yang promotor saya sampaikan. Kalau cuma itu tuh udah selesai, udah nggak ada lagi yang bisa diriset gitu. Saya coba perluas ke aspek sosiokultural, menyangkut ekologi juga karena ada sumber air. Jadi candi itu ternyata berhubungan dengan
kepercayaan masyarakat dengan sumber air, percayaannya sangat kuat sampai menjadi toponim desa. Jadi desanya itu namanya yang satu Sumberawan, yang satunya Toyomerto. Toyomerto itu berkaitan dengan si air amerta itu, dengan candi itu. Candi itu ternyata bukan sekedar candi Buddha, tapi masyarakat juga menganggapnya itu punden. Nah, itu berkembang menjadi semacam itu gitu. Jadi saya terus ke sana mencari, mencari dan mencari. Kemudian saya sampaikan ke promotor saya. Ini belum ada nih yang meneliti ini tentang sumber awan. Itu nggak ada. Kemudian di riset-riset yang berkaitan dengan kosmologi memang sudah ada, tapi yang Candi Jawa Timur atau Candi Peninggalan Singosari itu belum ada. Jadi akhirnya bisa diterima. Kemudian saya kaitkan dengan ekologi juga gitu. Jadi ternyata ini ide sustainable development kuno yang berakar dari masyarakat. Paling nggak gitulah. Saya sampaikan seperti itu sehingga dilihat, oh ya cukup update berarti materinya akhirnya beliau bisa menerima gitu. Jadi jelas kontribusinya apa, gapnya di mana. Kemudian yang berikutnya bahwa Bapak Ibu lock your methodology. Nah, ini ada cerita menarik dari saya Bapak Ibu. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal ya, saya itu sangat tertarik dengan fenomenologi. Jadi saya pengen riset saya fenomenologi. Saya melakukan langkah-langkah fenomenologi pada saat mengumpulkan data. Tetapi promotor saya, meskipun beliau juga paham fenomenologi, tapi berpikirnya agak strukturalis. Jadi berbasis pada teori sekali gitu. Jadi teorinya ini berarti variabelnya ini, dan ini. Meskipun sama-sama kualitatif. Jadi beliau memberikan saran eh, sesuai dengan paradigma beliau gitu, sesuai dengan yang beliau pahami. Co-promotor saya pun juga sama. Beliau mengerti fenomenologi, tapi cara berpikirnya memang lebih ke strukturalis. Tapi nggak apa-apa, saya manut aja, saya ngikutin apa yang beliau-beliau sarankan meskipun di awal itu banyak pertentangan di dalam hati gitu ya. Saya ngikutin saran-saran beliau, diminta bikin ABC ya saya bikin, diminta bikin apa saya bikin aja lah gitu karena saya pengen selesai gitu kan. Kalau saya eh, konfront terus, saya berargumentasi terus nanti tambah nggak selesai-selesai. Akhirnya saya ngikut aja. Betul Bapak Ibu, pada saat seminar hasil tidak ada masalah karena yang menguji hanya promotor dan kopromotor. Beliau semuanya support untuk langsung ke sidang tertutup. Begitu sidang tertutup, salah satu penguji saya adalah yang sangat paham fenomenologi. Dihajar habis saya. Beliau katakan, ini metodenya bukan fenomenologi. Ini sama sekali nggak ada fenomenologinya. Wah, mateng ya. Dalam hati saya begitu. Tapi nggak apa-apa, saya terima. Jadi ini salah satu hal Bapak Ibu bahwa tidak ada disertasi yang betul. Jadi kalau menurut promotor atau kopromotor sudah cukup atau sudah baik, belum tentu menurut penguji betul gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kan di forum itu promotor dan kopromotor saya tahu kan ya bahwa itu salah gitu atau bahwa itu kurang tepat kalau disebut metode fenomenologi. Akhirnya saya harus bongkar total. Tapi data-data saya kan nggak masalah. Yang harus saya bongkar adalah metodenya. Jadi ini sebenarnya agak nggak tepat ini lock your methodology. Saya ngelock di fenomenologi. Saya ngikutin apa yang disarankan oleh promotor dan kopromotor. Tapi begitu sidang terbuka, ternyata kuncinya harus dibuka. Tapi nggak apa-apa karena pada saat itu promotor dan kopromotor saya tahu. Setelah sidang tertutup, saya menemui penguji saya itu. Kemudian saya bertanya, terus saran dari ibu untuk saya apa? Gitu. Beliau memberikan saran, sudah anu aja strukturalisme aja. Kamu pelajari Levi Strauss gitu. Akhirnya saya belajar lagi Bapak Ibu dan saya diberi waktu hanya 1 bulan dari sidang tertutup ke sidang terbuka itu. Jadi 1 bulan harus selesai. 1 bulan harus selesai, ditambah ada distraksi yang data hilang lah biasa ya kalau kita kerja eh, keburu-buru kayak gitu itu kan ada aja ya. Data hilang, laptop ngadat, laptop rusak, gitulah. Tapi untungnya saya simpen data di banyak tempat sehingga masih bisa dihimpun lagi meskipun ya masih ada yang harus diulang gitu. Nah, saya harus membongkar total metode saya. Saya pelajari Levi Strauss, saya baca bukunya, saya baca penelitian-penelitian tentang Levi Strauss, kemudian saya asistensikan ke penguji saya itu langsung. Jadi saya nggak asistensi ke promotor dan kopromotor lagi. Saya asistensi ke penguji saya, karena promotor juga sudah menyerahkan, udah asistensi ke pengujinya aja, gitu. Supaya bisa dianggap betul yang mana gitu.
Begitu penguji saya sudah oke, sudah cukup, baru saya ke promotor dan ke co-promotor. Saya tunjukkan perbaikan-perbaikannya, em, apa namanya, perubahan-perubahan dari yang awal ke yang berikutnya. Beliau tidak banyak komentar, waktu itu hanya diminta menambahkan diagram, menambahkan temuan, memperkuat temuan-temuan dan lain sebagainya. Itu saja gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau disalahkan, Bapak Ibu jangan mutung, ditemui aja yang nyalahkan, terus minta petunjuk, minta arahan. Jadi saya harus bagaimana ini gitu. Gitu. Nanti kalau misalnya ada masukan dari promotor dan kopromotor yang bertolak belakang, kalau saya dulu, ya saya masukkan aja dua-duanya sudah. Saya tampung semuanya. Nanti kalau ada masalah saat sidang, biar nggak apa-apa, biar semuanya tahu aja gitu. Di forum temu bareng itu. Jadi sekali lagi tidak ada disertasi yang betul, tidak ada disertasi yang perfect. Yang baik adalah disertasi yang selesai gitu. Nah, kalau Bapak Ibu bisa ngelok metodologinya mulai dari awal sampai dengan akhir, itu lebih baik lagi gitu. Untungnya, fenomenologi dan strukturalisme itu eh, kalau penguji saya dulu itu bilangnya gini, itu sebenarnya nggak terlalu ya berbeda secara paradigma itu berbeda, tapi bisa itu bisa di apa namanya bisa ditata ulang gitu, bisa ditata ulang. Apa yang kamu lakukan itu sebenarnya sudah strukturalisme, jadi kamu tidak perlu eh, mencari data lagi dari awal, tinggal bagaimana menatanya. Itu yang disampaikan beliau. Jadi penguji saya alhamdulillah tidak hanya menyalahkan tapi juga memberikan arahan. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini waktu itu saya lakukan parallel writing. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu bab satu selesai baru nulis bab 2 selesai baru nulis bab 3. Kalau bab satu itu sudah bisa atau bab 2 itu bisa Bapak Ibu tulis sebelum bab satu selesai, enggak apa-apa tulis aja. Atau bagian 2 itu bisa dilakukan sebelum bab satu selesai, enggak apa-apa ditulis aja. Kalau saya dulu membuat outline untuk disertasi saya, jadi ini bab satu isinya kurang lebih ini, bab 2 ini, bab 3 ini, bab 4 ini, 5 ini. Jadi saya buat outline-nya, saya kosong-kosongi sub-sub babnya. Kalau saya kepikir ternyata ada literatur yang berkaitan dengan misalnya kosmologi, saya masukkan ke bab literatur review tentang kosmologi. Nanti ada lagi saya dapat yang baru tentang penggunaan ruang gitu. Saya masukkan ke situ. Ada literatur saya dapat tentang candi, saya masukkan ke situ. Pokoknya saya buat kantong-kantongnya dulu. Nanti kalau saya dapat, saya masukkan situ. Ketika itu sudah mulai ada elaborasi-elaborasi, saya tuliskan di bab elaborasi. Jadi ngeditnya terakhir. Pokoknya saya masukkan ke situ, ke outline disertasi itu, ke outline naskah. Itu lebih cepat selesai. Begitu juga data. Data kalau sudah ada yang bisa dituliskan, langsung saya tulis. Saya nggak nunggu semuanya selesai, baru saya tulis. Awalnya saya tulisnya di file yang berbeda-beda. Jadi ini file bab satu, bab 2, bab 3 gitu. Nanti terakhir baru saya gabung-gabungkan. Menggabung-gabungkan itu juga butuh waktu panjang ya Bapak Ibu. Karena eh, biasanya ada nanti perubahan-perubahan format itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan penulisan itu mungkin akan ada perubahan-perubahan. Nah, itu juga butuh effort gitu. Jadi pokoknya saya dapat apa, saya masukkan ke file di bab itu. Gitu. Jadi itu progresnya berjalan terus. Eh, Tidak urut, tidak apa-apa. Tidak perlu menunggu bab sebelumnya selesai, tidak perlu serial. Tulis apa yang sudah Anda punya. Atau bahkan yang Anda pikirkan. Tidak apa-apa salah, pokoknya ditulis aja. Pokoknya ditulis aja. Nanti dibaca-baca lagi. Jadi gini, kalau kita sudah menulis, kita akan tahu, oh ini kurangnya di sini. Oh ini sudah oke, ini belum oke. Kita akan tahu itu. Tapi kalau masih diangan-angan saja, belum ditulis, itu masih masih apa namanya? Masih berputar-putar aja di kepala. Nanti nggak selesai-selesai malahan. Tulis aja sudah nggak apa-apa. Bapak Ibu tahu itu salah, nggak apa-apa. Tulis dulu yang penting. Nanti akan bisa mulai merangkai. Setelah itu makin makin lama makin utuh, makin utuh, makin utuh. Termasuk publikasi juga, Bapak Ibu. Publikasi juga tidak tidak usah menunggu sampai data semuanya terkolek atau tidak usah menunggu sampai analisis semuanya selesai. Kalau ada bagian yang bisa Bapak Ibu tulis untuk artikel, tulis saja. Atau mungkin tidak berkaitan langsung dengan objeknya, berkaitan dengan topiknya saja, nggak apa-apa. Dengan apa namanya, mungkin objeknya yang berbeda, nggak apa-apa. Yang penting ada publikasi dulu, karena proses publikasi itu lama sekali.
Yang saya tahu paling tidak 6 bulan, minimal itu 6 bulan bisa dapat LOE. Sekarang mungkin lebih panjang lagi ya Bapak Ibu. Apalagi kalau mau publikasi di jurnal-jurnal yang bagus ya. Seperti apa misalnya Elsevier atau Taylor and Francis. Belum lagi proses review yang kadang harus bolak-balik itu ya. Jadi untuk dapat LOE itu butuh waktu. Jadi jangan menunggu sampai penelitiannya selesai baru menulis artikel. Tulis per bagian-bagian aja. Ketika Bapak Ibu menuliskan topik mengenai, misalnya kalau saya dulu kosmologi pada arsitektur candi begitu ya, itu saya coba cari jurnal yang relevan, saya buat apa namanya diskusi-diskusi teoritik itu menjadi artikel jurnal gitu, atau di proceeding atau di apapun, pokoknya ada publikasi. Karena biasanya ada proceeding-proceeding yang luarannya selected papernya bisa dipublikasikan di jurnal Index Scopus. Itu ada beberapa yang begitu. Itu yang penting yakin selalu ada jalan ya dan Bapak Ibu terus berusaha. Nah, ini juga ya, create a daily atau weekly writing habit. Bapak Ibu buat targetnya nggak apa-apa kecil tapi konsisten. Ya, kalau orang Jawa bilang itu pokoknya utun. Utun itu tekun ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, lama-lama jadi bukit. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa berprogres cepat. Gitu. Jadi jangan pernah menunggu sempurna karena tidak ada disertasi yang sempurna. Kalau kalau itu kemudian menjadi alasan Bapak Ibu untuk menunda, ini katanya orang Jawa lagi ya. Mohon maaf karena saya orang Jawa, jadi taunya bahasa Jawa, bahasa Kalimantan saya tidak tahu. Ini. Katanya orang Jawa, sak gede-gedene alas, si gedean alasan. Jadi sebesar-besarnya alas, alas itu hutan, masih lebih besar alasan. Jadi alasan itu ya pasti ada aja gitu loh. Bapak Ibu akan selalu defense gitu ya. Atau mencari pembenaran gitu dari ketidakkonsistenan atau ketidakdisiplinan Bapak Ibu gitu. Itu manusiawi sekali. Tapi ya itu tadi akibatnya adalah waktu kita akan menjadi jauh lebih panjang. Jadi pokoknya kerjakan saja, salah enggak apa-apa. Jangan mengeluh, ya nggak bisa juga ya. Nggak mengeluh itu nggak bisa. Wong manusia itu memang hobinya mengeluh ya. Tapi ya jangan jangan terlalu berlarut-larut dan jangan terlalu berpanjang-panjang gitu ya. Bapak Ibu harus bisa punya kendali atas itu. Saya rasa kematangan dari seorang dokter itu salah satunya adalah pengendalian diri mungkin ya. Kurang lebih begitu. Dan Bapak Ibu manage your PhD like a project, timeline dan milestone. Rencanakan target dan waktu yang jelas. Kemudian ada progress monitoring, ada diskusi yang aktif. Bapak Ibu, silahkan. Ini kesempatan di S3 itu untuk belajar legowo. Kapan lagi jadi mahasiswa yang kalau Bapak Ibu merasa direndahkan kadang-kadang sama promotor, ya ini memang waktunya direndahkan, tidak apa-apa gitu ya. Ini waktunya Bapak Ibu belajar sabar, dapat pahala sabar, dapat kemampuan untuk bisa belapang dada, menerima pendapat, mendengarkan dan bernegosiasi. Ini adalah saat yang tepat untuk belajar itu gitu. Jadi tidak ada yang percuma menurut saya. Seperti saya tadi misalnya, ya ada mangkelnya Bapak Ibu ya ketika dibilang penguji, wah ini salah ini. Bukan fenomenologi, itu ada mangkel, jengkel tuh kan, ada kata-kata gitu juga. Tuh kan, ini gara-gara nurut sama promotor dan co-promotor ini. Ada seperti itu juga, tapi karena saya pengen cepat selesai, saya nggak pengen berlarut-larut di situ. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, saya terima, saya legowo aja, saya ke penguji waktu itu kemudian belajar ke beliau. Dan nggak ada yang percuma, karena saya justru dapat dua. Saya belajar fenomenologi dan sekaligus juga belajar strukturalisme. Jadi saya dapat banyak ilmu. Saya rasa itu juga sangat-sangat bermanfaat buat saya sekarang gitu. Eh, dan kalau ketemu sama penguji saya, eh, suka diguyoni. Lu gara-gara ibu dulu saya suka suka bercandain gitu. Gara-gara ibu dulu itu saya kayak gini gini gini. Yo. Tapi kan kamu lego, dapat hasilnya bagus. Terus kamu belajar banyak. Beliau bilang seperti itu. Ya itu memang betul ya. Jadi nggak ada yang percuma. Jerih payah bapak dan ibu pasti akan dapat balasan yang baik gitu. Nah, kalau bapak ibu pengen ideal, siap-siap Bapak Ibu pengen ideal banget pokoknya seperti apa yang Bapak Ibu inginkan, siap-siap disertasinya 7 tahun atau nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi
Bapak Ibu masih punya waktu. Nanti kalau menurut Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh promotor atau kopromotor itu kurang tepat, Bapak Ibu masih bisa lanjutkan riset Bapak dan Ibu setelah lulus. Jadi jangan khawatir, masih panjang waktunya gitu ya. Setelah lulus itu masih ada tahun-tahun berikutnya, Bapak Ibu bisa kemana-mana sudah. Yang penting selesai dulu disertasinya, negosiasi dengan promotor dan kopromotor beres, kerjasama atau teamworknya juga baik, hubungan dengan promotor, kopromotor dan penguji juga terjalin dengan baik. Itu jauh lebih penting ya. Oke, jadi sekali lagi kuncinya adalah Bapak Ibu bahwa PhD itu bukan masalah kecerdasan atau bukan masalah eh, disertasinya bagus atau enggak ya, tapi masalah bagaimana Bapak Ibu bisa memanage disertasi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu bisa memanage diri sendiri, baik hard skill maupun soft skill, supaya fokus pada satu tujuan, satu arah, supaya disiplin, supaya bisa memiliki planning yang strategis. Bapak Ibu nanti akan punya keterampilan tambahan untuk menyusun strategi-strategi. Nah, ini yang luar biasa di S3 ya. Kemudian Bapak Ibu akan juga punya kebiasaan baru yaitu konsisten menulis. Itu nanti masih akan sangat diperlukan setelah Bapak Ibu lulus S3. Karena sekarang tuntutan publikasi semakin lama semakin tinggi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu kata promotor saya dulu. Baik, ini eh, mungkin untuk pengingat ya. Jadi baca, pikir, tulis, revisi lagi, continue riset itu terus terus aja terus nggak apa-apa. Ya jangan riset dulu nanti baru ditulis. Riset dulu, ngumpulin data dulu, analisis dulu baru nulis. Nggak usah seperti itu. Jadi baca, kalau ada yang bisa ditulis, tulis. Nanti revisi lagi nggak apa-apa. Jadi jangan jangan takut merevisi atau jangan merasa rugi ketika revisinya. Wah, revisinya ternyata banyak sekali. Saya merevisi satu naskah dulu, Bapak Ibu, setelah ujian terbuka. Nggak apa-apa. Toh akhirnya selesai juga ya. Dan jangan merasa rendah ya. Saya sempat merasa merasa hina gitu karena wah ini salah sama itu dibilang salah di depan orang banyak itu rasanya ya merasa hina sekali kok kayak saya nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi kalau saya larut di situ terus, saya nggak akan bisa selesai-selesai. Jadi saya ambil positifnya lah. Nggak apa-apa disalahkan. Ya ini, jadi mahasiswa itu waktunya disalah-salahkan. Memang nggak apa-apa gitu. Karena dari kesalahan itu justru kita bisa belajar. Kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Insya Allah begitu sih. Lakukan keempatnya ini secara terus-menerus, secara paralel, tidak perlu serial. Itu aja. Semoga sukses, Bapak Ibu. Setiap kata yang Anda tulis hari ini adalah satu langkah lebih dekat menuju wisuda. Anda insya Allah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Eh, udah sangat dalam dan juga eh, panjang Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sangat-sangat perlu bertanya kepada ahlinya. Ya ini salah satunya. Ya silahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak Naufal. Silahkan Ibu, silahkan. Oke. Bu Emma izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Evian, saat ini saya eh, kalau mau lihat dari sisi S3-nya, saya nggak berani bilang eh, baru ya, baru semester 2 karena melihat dari tadi yang sudah Bu Emma paparkan dan perlu persiapan mental juga ketika saya memutuskan, oke, saya lanjut S3. Eh, apa sih yang melatar belakangi saya lanjut S3? Sebenarnya saya bukan dosen, Bu Emma, tapi saya hobi ngajar. Saya selama mungkin kalau boleh dibilang puluhan tahun ya dari tahun 2004 saya mengajar. Saya memang bidang saya perpajakan, saya mengajar privat, tapi baru dapat kesempatan jadi dosen, itu pun dosen LB sejak lulus S2 eh,
2023 atau 3 tahun yang lalu. Saat itu saya memang ada beberapa kampus yang menawarkan untuk jadi dosen tetap. Oke, saya trial, tapi ternyata apa ya, dunia kampus itu ternyata lebih mengerikan kalau menurut saya dibanding apa namanya, instansi saya dulu. Saya dulu itu PNS di Kementerian Keuangan. Saya merasa uh, dunia di kementerian saat itu, apa, di tempat saya saat itu, di rumah saya saat itu mengerikan. Ternyata dunia kampus tidak kalah mengerikannya. Kenapa? Apalagi kalau sudah bersentuhan dengan politik dan lain sebagainya, sehingga saya tidak ingin apa sih, kesenangan saya, hobi saya, keikhlasan saya mengajar itu jadi luntur hanya gara-gara hal-hal yang sifatnya duniawi banget gitu ya. Dan itu mungkin yang membuat ada satu ekspektasi saya, mungkin ketika saya nanti lulus S3 saya bisa lebih bermanfaat bagi umat lewat jalur yang lain. Tapi walau alam bisawab, saya nggak tahu jalur apa itu. Mungkin jalur penelitian dan lain sebagainya, tanpa perlu jadi duduk menjadi seorang pengajar atau dosen yang saya bilang itu tadi, dimanapun saya fenomenanya sama gitu. Nah, balik lagi ke strategi, karena topik kita adalah akselerasi disertasi, Bu Emma, ada satu hal yang menggelitik saya ketika tadi Ibu bilang salah satu tantangannya adalah soal biaya. Itu juga yang melatar belakangi saya, karena saya bukan apa-apa saat ini. Saya hanya modal nekat, terus juga niatan saya memberikan contoh atau teladan ke anak-anak bahwa sebenarnya Bunda yang cuma ibu rumah tangga, uh, Bunda punya punya apa ya, punya keinginan, punya passion untuk meraih pendidikan setinggi tingginya, meskipun Bunda nggak tahu nih Bunda bakal jadi apa nanti. Yang penting ya udah nikmati aja jalannya, semuanya jalani aja. Nah, ada satu hal, Bu Emma, terkait biaya. Uh, Terus terang kami saat ini satu kelas ada 7 orang. Alhamdulillah, satu sama lain, meskipun dari latar belakang rata-rata praktisi, yang akademisi kami dari 7 orang itu, kalau boleh saya masuk ke gray area apa, praktisi yang akademisi juga, oke lah, berarti 3 orang, empatnya lagi adalah orang praktisi. Kami insya Allah saling menguatkan. Hanya saja kami punya satu satu apa ya, satu target, ingin lulus cepat tuh emang. Saya di apa namanya, S3 manajemen Brawijaya kampus Jakarta. Di sini alhamdulillah sejauh ini kami saling menguatkan karena kami punya goals lulus 3 tahun. Amin, mudah-mudahan ya. Kenapa? Karena terkait itu tadi, biaya. Saya biaya beasiswa suami, Bu Emma. Atau boleh mungut lah, ibaratnya dikasih sama Allah saat itu juga, udah sedikit-sedikit dikumpulin gitu. Nah, itu yang melatar belakangi saya ingin banget dari awal, dari semester, bahkan dari semester 1, saya sudah mengajak teman-teman baik yang praktisi maupun dosen bahwa kita harus punya strategi, apalagi dipersyaratkan untuk maju itu harus ada publikasi dulu, terutama Scopus. Dan ini saya alami sendiri, Bu Emma, dari tahun kemarin itu saya coba untuk submit ya. Pernah waktu itu saya nekat submit ke Emerald, hampir 1 tahun baru dapat jawaban, ditolak. Ditolak kenapa? Karena ya mungkin karena itu tadi, saya belum terlalu dalam, belum punya ilmunya, lebih tepatnya itu. Terus setelah 1 semester berlalu, pas banget kemarin memasuki awal semester 2, saya coba submit lagi ke CJEP, ditolak juga. Cuma konteksnya kali ini karena saya mensubmit hasil tugas dari dosen yang mengajar di semester 1. Saya gegabah, memang saya tidak apa namanya, tidak men-screening dulu tipikalnya jurnal itu seperti apa, sehingga saya langsung submit aja. Nah, ada satu hal yang menarik yang diutarakan oleh editor, dipatahkan oleh editor, secara topik, secara tema mereka tertarik. Hanya saja mereka ingin satu penelitian yang utuh. Jadi bukan sebatas konseptual aja, Bu Emma. Itu maksud saya sebenarnya, saya ingin mencicil. Kenapa? Karena ya itu tadi, awalnya terbentur biaya. Jadi saya pingin yang
yang ekonomis tapi bisa dapat semua gitu, dan semuanya apa, semuanya goals ya 3 tahun selesai gitu. Jadi dari sekarang kami sudah tipis-tipis mempersiapkan materi disertasi, kami juga sudah tipis-tipis berusaha untuk apa namanya memoles, menyempurnakan dari tugas, meskipun di situ belum ada data atau dan sebagainya karena masih konseptual. Yang ingin saya tanyakan, eh, Bu Emma pernah mengalami seperti ini nggak? Ibaratnya dia submit konseptual apa namanya konseptual artikel yang sebenarnya kita hanya punya modal sampai dengan teori ya Bu Emma ya, kalau konseptual ya, hanya dengan sampai dengan teori. Maksudnya apalah? Maksudnya ketika nanti sudah mulai masuk ke bimbingan atau mungkin sudah penunjukan promotor, sudah ngelok dulu gitu. Biar saya ngerinya itu tadi, ketika kita sudah siap-siap, kita sudah ada gambaran, oke, untuk data kita udah punya jalur ke sini, kita ini ternyata nggak disetujui sama promotor. Saya ingin menghindari hal seperti itu karena khawatir biayanya jadi manjang karena saya nggak punya beasiswa dari manapun. Bu Emma pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Artinya, kalaupun memang bisa hal seperti itu, apakah bisa di apa namanya bisa dikonversikan? Dikonversikan maksudnya diakui gitu bahwa ini bagian dari cicilan ya, cicilan jurnal Scopus yang akan menjadi persyaratan ketika nanti kita masuk ke step berikutnya. Itu aja dulu Bu Emma, terima kasih. Ya, langsung mau direspon atau ada Langsung mau aja ke ya, pertanyaan? biar Langsung nggak aja, lupa. iya banyak. Betul, betul. Betul, Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Evin. Wah, ini Bu Evin luar biasa loh. Maksudnya kalau dosen kan ada kewajiban harus S3 ya. Tapi Bu Evin ini bukan dosen S3. Ibu usia berapa sekarang, Bu? Aduh, malu udah banyak Bu Emma. 47 Bu Emma. 47 ya. Sekarang banyak loh Bu yang nyari dosen sudah S3 karena akreditasi itu tuntutannya harus S3, Bu. Oh, Akreditasi kampus itu harus S3. Jadi ada beberapa kampus termasuk UB itu syaratnya untuk menjadi dosen itu harus S3 gitu. Jadi nanti tapi kalau Ibu lulus dari S3 sisi usia kayaknya sudah expired Bu Emma. dicoba aja Bu, mungkin bukan bukan UB, mungkin yang lain ya. Nah, Iya, nanti dicoba aja amin, Bu. Jadi amin, amin. eh, dosen S3 atau lulusan S3 itu pasti dicari kampus-kampus Bu. Gitu. Jadi paling enggak modal ya Bu ya. Nanti kalau ada yang butuh S3 Ibu bisa melamar jadi dosen. Ini jadi motivasi ya Bu ya. Jadi Iya, Ibu nggak betul. jadi ibu rumah tangga aja. Ibu akan bisa bisa apa namanya bisa berkarya, bisa bermanfaat jauh lebih luas. Nanti harapannya kan begitu ya Bu ya. Oke, itu yang pertama untuk motivasi. Yang kedua, biaya. Biaya yang terbatas itu juga jadi motivasi, Bu. Iya kan ya? Karena kita harus kreatif, harus berpikir keras Betul. gimana caranya supaya cepat selesai, gitu kan? Termasuk Ibu sudah mencicil jurnal. Itu satu langkah yang menurut saya juga strategis dan sudah tepat. Ditolak enggak apa-apa, Bu. Artinya, artinya setelah ditolak kan ada komentar dari reviewer atau Iya, editor ya, Bu ya. iya betul. Artikel Ibu kurang ini, kurang itu, Iya, begitu. Ibu iya. perbaiki aja, gitu. Perbaiki dari situ. Kemudian Ibu coba submit lagi. Belum tentu artikel yang ditolak di satu jurnal itu ditolak juga oleh jurnal yang lain meskipun belum diperbaiki. Iya, Belum tentu ya, Bu ya. Tergantung, memang tergantung jurnal itu beda-beda ininya, beda-beda polisinya atau beda-beda kebijakannya, Bu. Jadi itu sudah langkah yang positif. Ibu sudah berusaha. eh, Silahkan nanti diperbaiki dan dicoba masukkan lagi. Nah, terkait yang tadi Bu sampaikan, apakah artikel itu harus selalu sudah ada data atau objek penelitiannya? Kalau artikel Ibu tadi konseptual, berarti berkaitan dengan teori, teori-teori ya Bu ya, iya yang betul. dengan tema Ibu itu ya. Iya. Nah, Ibu bisa coba pakai SLR Bu, Oh, saya sistematik pakai pakai. literature Jadi ada review. dua, Nah, jadi ada dua yang saya submit, satu konseptual saja murni, satu lagi SLR, dan dua-duanya ditolak. Pada rumah ditolak memang. iya, tidak apa-apa. Berapa berapa yang dirujuk Bu artikelnya untuk SLR itu? Untuk SLR karena topik saya masih apa sih namanya tergolong baru, hanya dapat 138 memang. Coba ditambah Bu. Jadi justru Nah, karena topiknya baru, Ibu bisa mencoba mengkaitkan dengan topik-topik yang terdekat dengan itu.
Sehingga justru kebaruannya nanti akan muncul gitu. Sehingga ibu nanti di output akhirnya mendapatkan konseptual framework untuk nanti dilaksanakan di disertasi ibu. Jadi dicoba aja Bu, diperbaiki lagi. Nanti nggak apa-apa dikonsultasikan ke promotornya mungkin kalau atau kalau ada klinik jurnal ya misalnya ada workshop-workshop penulisan artikel jurnal Scopus, coba dikonsultasikan aja. Nggak apa-apa Bu, itu aja ibu sudah separuh jalan. Jangan bikin topik baru dulu. Itu dulu nggak apa-apa. Tapi kalau ibu bosen mau bikin topik baru dan sudah siap ya nggak apa-apa juga. Gitu. Nanti dua-duanya jalan paralel. Tapi kalau saran saya itu dulu aja Bu, itu sampai betul-betul goal. Jangan jangan ganti dulu. Nanti Bu mulai dari nol lagi, butuh energi lagi gitu. Apa itu disempurnakan menurut saya dan dicoba lagi. Nggak apa-apa Bu, ditolak 2 kali, 3 kali. Saya juga sering ditolak kok Bu. Kemarin baru ditolak itu artikel saya. Saya submit ke Taylor and Francis, ditolak Bu. Saya udah, waduh ini ditolak. Tapi kata teman saya, nggak apa-apa Bu, coba ke jurnal yang lain aja. Ini mau saya perbaiki dulu. Coba aja langsung aja itu disubmit lagi. Siapa tahu jurnal yang itu nerima gitu. Iya, iya. Jadi belum tentu jurnal yang lain itu tidak menerima. Ada yang mungkin nanti akan mereview ya. Jadi tidak langsung menolak tapi akan mereview dulu Iya. gitu. So, ada faktor-faktor kunci yang berkaitan dengan eh, artikel jurnal ya. Biasanya misalnya kalau Ibu mensitasi artikel dari jurnal yang Ibu tuju itu ada kemungkinan diterima lebih besar. Itu dia. Kemudian Ibu memasukkan nama penulis yang dari luar negeri, itu ada beberapa jurnal yang memprioritaskan. Jadi mereka akan menerima, tapi kemudian mereview dengan memberikan catatan-catatan. Artinya ada kemungkinan bisa diterima. Gitu, Bu. Nah, masalah biaya, Ibu di UB ya berarti ya? UB Iya, Jakarta. kampus Jakarta. Ibu nanti koautornya minta ke dosen pembimbingnya. Ibu first author. Koautornya dosen pembimbing. Itu nanti Iya. bisa dapat insentif. Kalau Taylor and Oh, Francis itu UB gratis, Bu. oh. Ini saya lagi mau coba submit lagi ke Sage, Bu. Kemarin kan Iya, Desi Jep itu kan ya bagus banget, bagus banget. Dia secara secara panjang lebar dia mengutarakan tertarik gitu dengan topik saya, dengan pembahasan saya. Hanya saja mereka berharap adanya data gitu. Jadi saya bilang, hmm, loh ini kan ini ibaratnya ini kan hasil pengolahannya, apalagi kalau SLR kan ya boleh dibilang oke, benar data, hanya saja bukan data yang diolah, terus juga data yang hasil penelitian seperti yang mereka harapkan. Jadi saya bilang, oh berarti saya nggak kasih sini ya. Coba saya kemarin sempat ngobrol lagi sama Prof. Sabil, sama eh, sama eh, Pak Ainur Rofik. Eh, Beliau-beliau bilang, oke nggak apa-apa kalau mau disubmit nggak masalah, hanya saja nama dosen dicantumkan. Kenapa? ya. Karena itu untuk ngelok ngelok minimal variabel yang sudah diokekan atau sudah tembus ke Scopus itu supaya bisa tidak diutak-atik gitu ketika nanti kita sudah masuk ke proses bimbingan. Saya akhirnya pada akhirnya saya berpikir, oh ini mungkin bagian dari strategi juga percepatan biar tidak banyak perubahan atau mungkin banyak eh, boleh dibilang oh ini ya oh ini enggak dari sisi apa apa gitu banyak digoyang gitu lah. Kenapa? Karena saya pengalaman saya waktu magister kemarin ternyata apa yang saya inginkan saya harapkan itu tidak terlaksana, Bu. Kenapa? Karena pembimbing dosen saya malah menginginkan apa yang dia dia ada penasaran dengan bidang bidangnya sama perpajakan, hanya saja apa yang beliau-beliau ingin tahu itulah yang di apa ya yang di breakdown ke saya. Coba Bu Evin teliti ini, sehingga saya berpikir saya nggak pengen kayak gini gitu. Jadi kayak merasa masih keutangan sampai sekarang gitu. Ya, setelah selesai magister saya coba gali lagi, saya publish ya, mungkin kemarin-kemarin publishnya masih seputar Copernicus atau maksimal Sinta 2, karena itu tadi saya nggak merasa ini diuji pada saat magister saya, sehingga saya nggak pengen terulang lagi gitu. Jadi saya nggak pengen terlalu banyak ya itu bagian dari ego sih ya, mungkin ya Bu ya, tadi seperti yang Bu Emma paparkan tadi, kayaknya hancur banget gitu, kayaknya patah hati banget ketika apa yang mau kita kita gali semaksimal mungkin tiba-tiba dimentahkan.
Apalagi kita belum tahu kira-kira promotornya siapa, apakah dosen yang pernah mengajar sehingga kita sudah men-screening tipikal beliau-beliau ini dari sekarang, atau bahkan yang sama sekali belum belum apa kita belum tahu pribadi beliau seperti apa. Karena terus terang, setiap saya dapat penolakan itu rasanya untuk bangkit lagi sempat apa ya sempat terjebak di procrastinate itu, Bu. Saya ih, perasaan kayaknya sih udah ini. Jadi ego saya yang masih bicara. Saya ingin supaya jadi satu strategi biar ke depannya nggak terlalu banyak kecewa lagi. Itu langsung saya pengen kunci ini. Salatnya apa? Oke, Prof. Sabi bilang, coba ajak dosen yang dosen pengampu mata kuliah itu. Eh, izin beliau berkenan nggak namanya dicantumkan. Kenapa? Karena kan pada saat proses penugasan itu kan memang ada partisipasi dari beliau. Iya sih Prof, terima kasih. Tapi saya tanya lagi ke ke Pak Rofi kemarin. Nih misalnya saya mau walau alam bisa mudah-mudahan diijabah sama Allah. Dari sekian artikel hasil tugas semester 1 kemarin, mau saya coba submit satu persatu nih Pak. Nih misalnya ada yang tembus gimana? Ya udah itu akan mengunci minimal variabel yang berhasil disubmit. Saya sedikit tenang Bu. Kenapa? Karena ya mudah-mudahan dengan begitu ketika nanti proses bimbingan nanti nggak terlalu banyak diutak-atik. Nah, permasalahan di situ makanya saya bilang kita nggak tahu ya kira-kira siapa promotornya, terus juga strategi dari sekarang yang jauh-jauh hari harus kita jalani, apalagi dengan kondisi saya keterbatasan biaya dan saya ingin banget bisa bisa lulus 3 tahun karena kami semua sekolah ini Bu, makanya semua rebutan biaya kan terasa banget seperti apa gitu ya, ketika ada honor ngajar dari sini terus harus terpusat semua untuk bayar UKT itu berasa banget jadi curcol nih Bu Eva. Jadi berasa banget gitu sehingga saya memutar kepala gimana caranya biar bisa selesai gitu dari sekarang udah dicicil gitu yang butuh penguatan dari sekarang Bu Emma, makanya saya bilang saya mesti ngobrol sama siapa, apakah yang sama-sama suka neliti sehingga tahu gitu celahnya untuk submit di jurnal ABC gitu. Ya makanya kemarin Prof. Sadil bilang, sekarang rencana submit kemana? Ke Sage sih Prof. Dipelajari dulu itu semua katanya gitu. Alhamdulillah ya sudah kalau gitu siap. Bismillah. Ya, mudah-mudahan lancar, Bu. Udah betul langkahnya. Semangat. Nanti belajar nulis lagi aja. Ada banyak workshop kayaknya di PSK juga ada ya. Iya, iya betul. Workshop penulisan jurnal Scopus. Lagi buka. Ikut aja, Bu. Ya Allah. Siap-siap Bu Emma. Ya, baik. Bu Evin, cukup? Cukup Cukup ya? siap. Terima Ya, kasih ya. Manafal. Siap-siap, Bu. Oh Sebenarnya iya, ada... Bu Evin. Mohon maaf, ada itu loh. Silakan, silakan. Hibah, hibah, apa namanya? Tiba Hibah ini. doktor ya. Hibah Ah, doktor itu ada. dokter. Ibu bisa ngajak pembimbingnya untuk, belum ada ya, belum ada pembimbing. Nanti kalau sudah dapat Belum, pembimbing, belum. Nah, itu ya dia maksud saya gini, Bu Emma. Dari yang dari yang kemarin ya, dosen yang kemarin sama yang meringankan biaya itu, Bu, lumayan. saya melihat ada potensi nggak sih saya ikutan hibah. Kenapa? Karena waktu waktu S2 kemarin saya sempat sempat mau mengajukan sebenarnya aneh ya kalau mahasiswa yang ngajuin ya. Saya Yang ngajukan mau dosennya, Bu. iya betul, maksudnya saya yang nanya gitu, eh, Bu bisa nggak kita ngajuin hibah? Itu karena terlalu melatar belakangi dari biaya itu. Nah ternyata dosen saya mau bisa hanya waktunya Iya, yang sempit. Nah saya nggak pengen terulang lagi kayak gitu. Kira-kira nih, siap-siap berarti, Bu. betul prosedurnya seperti apa, terus juga Oke. persyaratannya bagaimana, itu kayaknya mohon bimbingannya dari Bu Emma. Ada kok, setiap tahun selalu ada skema hibah dokter. Ya, baiknya betul apa yang dikatakan Bu Dokter Ma tentang ada hibah untuk yang dokter bersama promotor dan juga sebenarnya Kemenpora itu ada untuk penyelesaian skripsi, tesis, disertasi, Bu. Biasanya 10 sampai 20 juta itu. Itu per tahun ada. Eh, Terus Pemda biasanya kalau relate dengan prioritas Pemda juga bisa. Apa saya pernah dapat yang Kemenpora sama Pemda kayak gitu bisa aja Bu, sama yang jurnal emang jodoh-jodohan juga. Selanjutnya kita ke
Bapak Muhammad Imam Hidayat. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Iman Hidayat. Saya juga baru mendapatkan RUU PTK beberapa bulan yang lalu dan berencana untuk tahun depan ini mau ambil S3. Saya dosen kimia di Politeknik Angkatan Darat. Jadi sebenarnya eh, saya mau menanyakan mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Evin tadi ya terkait tentang pendanaan, Bu. Eh, Pertanyaan saya adalah, kan saya dapat NUPTK itu statusnya PTKL. Apakah saya bisa apa namanya mendapatkan hibah penelitian gitu paling nggak kan buat cari modal untuk S3, maksud saya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mohon maaf Bu, ini mungkin agak personal ya Bu ya. Saya lihat di CV Bu Emma ini kan S1 di UB, S2 di ITS, S3-nya di UB lagi Bu. Aslinya mana Bu ya? Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Silakan Bu Dokter Iman. Ya, terima kasih Pak Noval. Pak Iman, salam kenal. Saya jawab yang kedua dulu. Saya asli Sidoarjo, Pak. Walah podo-podo Sidoarjo. Mbak, aku ya Sidoarjo ya. Oh, Pak Iman Sidoarjo toh. Jangan-jangan udah kelas saya jauh ini. Ya Bu, saya baru Saya dulu. lulus S1 itu 2012 Bu. Sorry, Oh, saya baru lulus S1 itu 2017. saya sudah sekolah doktor itu 2017. Saya dulu Sidoarjo asli, terus SD Pucang 1, SMP 1, SMA 1, karena waktu itu ya SMA-nya terbatas, ya itu aja. SMA-nya ya itu. Terus kuliah di Malang, S1, S2-nya di ITS, karena waktu itu program, apa tuh namanya, karya siswa ya, tahun 98, waktu itu ada reformasi, lapangan kerja terbatas, Pak, waktu itu. Jadi saya memang juga pengen jadi dosen. UB pas buka lowongan dosen, ya sudah diterima di sana, alhamdulillah. Dengan kewajiban harus S2 tapi di dalam negeri. Ya udah nggak apa-apa, S2 dalam negeri di ITS. Terus setelah itu lama saya baru akhirnya memutuskan S3. Itu kalau Bapak Ibu masih muda-muda, sebaiknya segera S3 aja biar nggak terlalu lama seperti saya. Apapun tantangannya, Pak, dihadapi aja. Masalah biaya itu nanti ada aja jalannya, insya Allah ya. Saya kurang paham tadi pertanyaan pertama, apakah kalau apa LUPTK ya masih Iya, bisa dapat hibah. Kalau setahu saya hibah yang dari Kemenristek Dikti itu untuk yang hibah doktor tadi kan memang yang mengajukan promotor. Tapi itu nanti Bapak setelah mendapatkan promotor ya. Kalau di awal mungkin masih belum bisa, tapi setelah Bapak mendapatkan promotor nanti promotornya yang mengajukan hibah itu untuk membiayai disertasi dan publikasi Bapak itu. Jadi UKT biasanya dibayarin dari situ karena memang ada kewajiban untuk membayarkan UKT mahasiswa di hibah tersebut gitu. Jadi iya, lumayan iya. Pak, paling nggak 1 semester atau 1 tahun tercover lah gitu kan. Nilainya cukup besar kok, cukup lah kalau buat UKT sama apa namanya buat jurnal lah, cukup lah. Dan nanti cari jurnalnya yang jangan terlalu mahal gitu ya. Terus apalagi tadi ya hibah itu terus tadi Pak Naufal menyampaikan ada hibah-hibah dari Pemda. Kalau Bapak mau mengajukan, tapi LUPTK itu berarti sudah dapat beasiswa ya Pak? Masalahnya kan ini saya belum mengeksplor tugas dan tanggung jawab saya ataupun hak saya apa setelah mendapatkan LUPTK ya, karena kalau saya tanya di senior-senior di Politeknik Angkatan Darat ini, mereka ya mohon maaf ya dapat kasarannya honor mengajarnya pun itu turunnya dari Kementerian Pertahanan, bukan dari apa namanya Kemenristek Dikti Oh itu. iya, kalau hibah doktor nggak masalah kan karena Bapak tercatatnya sebagai mahasiswa kan. Jadi yang mengajukan promotornya bukan Bapak. Jadi masih bisa dapat hibah doktor itu. Iya, iya. eh Kalau untuk beasiswa mungkin di mana di yang kementerian yang di atas Bapak itu mungkin ada juga Pak. Dicari info aja Pak. Biasanya Iya. ada aja. Kalau zaman dulu itu ada, zaman saya dulu kuliah S2 ya. Untuk S3 itu ada Habibie Center dulu. Itu juga. Jadi Oh ada iya. funding-funding yang adalah Pak. Udah banyak funding tinggal
cari tahu aja mana yang kira-kira bisa di ses ya Pak ya. Nanti persyaratannya apa ya diusahakan supaya bisa terpenuhi gitu. Gimana caranya? Pokoknya insya Allah kalau ada kemauan pasti ada jalan. Ya, Iya, amin. iya. Tapi memang kalau dari instansi kami itu selalu diarahkan ke LPDP sih. Ya, betul LPDP. Cuman Oh, jadi LPDP. Mm-mm. pertanyaan baru lagi Bu, apa kan kalau mau mengajukan dana hibah penelitian itu lewat promotor, kasarannya gini. Kalau misalkan udah dapat LPDP terus habis itu ngajukan lagi, gitu bisa nggak? Kan yang ngajukan promotornya tadi ya. Kan bukan Oh, Bapak yang ngajukan. berarti ada Mungkin kemungkinan untuk bisa skema dong. yang lain, untuk pembiayaan jurnal misalnya atau yang lain. Nanti Oh, coba iya iya ngobrol iya. sama promotornya aja. Tapi LPDP, kalau sudah dapat LPDP udah cukup, Pak. Iya makanya itu Tinggal kan Bapak saya selesaikan aja. tiba-tiba asbun aja tanya Bu. Iya, ya kalau ada yang bisa double funding ya rezekinya Bapak. Nah, ya itu amin. Nah, Iya, kalau LPDP sudah cukup, Pak. Untuk jurnal, untuk UKT, biaya hidup udah cukup. oke oke. Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan bantuannya Bu. Sama-sama. Semangat Pak Iman. Iya Bu, semangat Bu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Udah? Atau kita cukup dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini Bisa karena bertanya. Ramadan. Iya, Oh, eh, oh mohon iya, iya. maaf saya Terakhir, sedang terakhir. Ya, silakan Bu. iya, sedang berkendara, jadi nggak bisa on cam. Mau tanya Bu, mungkin ada tipsnya karena kebetulan saya S3-nya itu programnya itu apa nggak bebas tugas ya, jadi sambil tetap ada tugas kantor. Itu pun saya sudah melepas beberapa posisi biar nggak terlalu uh, berat. Tapi kebetulan saya juga LDR-an nih sama suami dan anak-anak sama saya. Nah itu dan banyak distraksi juga ya sekarang dari medsos atau scrolling-scrolling. Nah itu kalau tipsnya dari Ibu, biar langsung panas pada saat ada waktu untuk itu saya sudah coba prioritaskan pengerjaannya tiap hari, tapi juga eh, nggak bisa langsung on gitu. Itu mungkin ada tips-tipsnya. Terima kasih. Ya, Ya, baik. Silakan Bu. pertanyaannya relate sekali. Ini kayaknya apa masalah semua orang itu terdistraksi dengan medsos itu. Saya juga kok, Bu, kadang-kadang itu kalau kalau hilang kendali ya gitu deh. Dulu dulu pernah saya Bu, apa namanya? Waktu S2 dulu itu ada game, Bu. Saya dulu pernah yang suka banget main game. Game apa dulu namanya ya? Roller Coaster Tycoon. Wah, itu tahun berapa ya? 2000-an itu ya. Itu kalau udah main itu nggak ada berhentinya, Bu. Kalau kita main game yang kecil-kecil itu kan selesai selesai gitu ya. Tapi itu pun kadang kan kita pengennya ulang lagi kan gitu. Itu nggak ada lain yang bisa menghentikan ya selain kita. Ya, pokoknya aku harus mandek gitu. Caranya ya sudah di apa namanya, dihapus aja aplikasinya dari gadget kita, dari gawai kita. Nanti kan nggak kepengen buka-buka lagi. Dihapus itu tandanya kita lagi bermusuhan sama dia gitu. Jadi sementara nggak dulu. Terus yang kemarin-kemarin saya juga kadang-kadang ya suka terdistraksi juga kalau udah nonton serialnya Netflix, Bu, drama Korea misalnya. Itu kalau nggak sampai selesai itu kan kayak nanggung gitu ya Bu ya. Nah, itu kayaknya semua orang mengalami itu deh gitu. Ya sekali lagi yang bisa menghentikan kita sendiri. Maka kalau sudah buka Netflix, saya akan pilih kalau ada serial-serial dan season-season saya nggak akan buka sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih berusaha itu. Gitu ya kadang-kadang kalau anak-anak nonton kadang ikut nonton kalau sudah kayak gitu udah mulai sekali, udah mulai masuk kaki itu melangkah satu ibaratnya Bu. Itu kadang-kadang sulit sekali keluar dari situ kalau nggak sampai selesai. Ya kan? Ya saya pikir ya saya rugi sendiri, rugi waktunya. Jadi kurang produktif gitu aja. Waktu itu nggak bisa balik. Itu Bu, mungkin Bu ya. Waktu itu nggak bisa balik. Jadi kalau terbuang sia-sia, sayang banget ya. Nanti kalau waktunya nggak bisa balik, duitnya juga keluar lebih banyak.
Itu konsekuensinya. Jadi lebih panjang lagi. Padahal kan nggak pengen ya, nanti S3 terlalu lama itu nggak pengen. Kalau bisa cepat selesai, bisa lebih cepat selesai lebih baik. Ibu bisa berkarya atau melakukan hal-hal yang lain yang lebih menyenangkan lah gitu daripada terjebak di nulis disertasi yang nggak selesai-selesai itu capek. Dan kalau ibu belum on ketika sudah mau memulai, yang penting pertama buka laptop terus buka disertasinya. Buka disertasinya nulis apa aja. Atau kalau nggak baca, cari-cari artikel. Jadi dipaksa otaknya supaya mulai bekerja gitu. Jadi mulai dari situ. Kalau cuman bisa 5 menit dulu ya nggak apa-apa. Paling nggak ibu sudah mulai dari 5 menit pertama itu. Syukur-syukur kalau sudah mulai menulis. Paling mudah itu sebenarnya ibu berusaha menjawab satu pertanyaan ya. Atau berusaha mengisi outline dari disertasi ibu itu. Jadi misalnya sudah nulis chapter 1 latar belakang. Ibu mau nulis apa di latar belakang? Udah tulis aja. Nggak usah terlalu banyak mikir. Apa yang terlintas di pikiran tulis aja. Pokoknya tulis, 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 tulis gitu. Nggak usah dilihat benar apa salah. Pokoknya sudah ada tulisannya. Nanti di lain waktu ibu baca lagi gitu. Jadi ada yang dibaca. Termasuk juga pustaka. Bu Evin tadi sudah dapat banyak pustaka, ditulis aja Bu. Tulis aja. Mungkin sudah ada perbagian-bagiannya ya. Kan sudah ada kata kuncinya kalau udah ada judulnya. Udah ada kata kuncinya, tulis itu dulu aja. Nanti itu semuanya akan berkembang gitu. Jadi pokoknya memulai. Yang penting memulai. Karena yang sulit itu sebenarnya memulai. Kalau sudah mulai, itu nanti kita kayak main game itu. Kita yang nggak bisa berhenti justru. Yang lain-lainnya itu jadi belakang sendiri. Itu gitu kurang lebih. Yang sulit itu justru memulainya. Nah, itu harus kuat tekadnya, niat, ya baca doa, Bu, Bismillah gitu ya, supaya dimudahkan semua urusannya, diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Karena ya memang itu ya tidak lain dan tidak bukan, kan lebih mudah, lebih terang jalannya kita itu kalau diarahkan sama Allah, sama Tuhan yang Maha Esa ya. Ini kamu harus ke sini, kamu ke sini nanti kayak diatur aja. Pokoknya kita sungguh-sungguh dan kita niatkan. Insya Allah mudah Bu, mumpung Ramadan. Ya itu mungkin mudah-mudahan cukup jawaban Cukup. saya. Ya, cukup Bu. Tampaknya Bu Ratna ini butuh askar kayaknya. Apa namanya? Apa ya? Yang mengingatkan, yang gubrak-gubrak Bu Emma. Ya, suaminya meskipun LDR itu. Iya, bener. Atau teman-teman Bu Ratna, Iya, teman-teman butuh kuliah komunikasi. mungkin bisa 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 saling menguatkan. Jadi Ya, tapi eh, LDR itu memang berat ya, Bu. Tapi Ibu itu kelebihan Ibu. Insya Allah itu bagian dari perjuangan, Bu. Keikhlasan Ya Ibu baik. menjalani itu, kekuatan Ibu nanti membuat Allah terenyuh, membuat Allah ibah dan kasih kemudahan buat Ibu. Insya Allah begitu, Bu. Bismillah. Bismillah, matur nuwun semuanya. Sama-sama. Ya, Bu baik. Emma boleh nanya nggak satu lagi? Saya baru ingat. Eh, ini saya harus Oh, izin ke Bu Emma karena waktu gimana Bu Emma? Oh, Monggo, terserah Pak Naufal saja. ngapunten Bu Emma, Pak Naufal satu aja. Ini iya. terkait apa sih namanya kesempatan postdoktoral Bu Emma. Kalau yang untuk non dosen bisa nggak sih? Itu aja. Saya kurang paham itu, mohon maaf, Bu Oh, Evin. siap, siap. Mungkin Pak Naufal tahu. Postdoc ya. Bu, dokternya Dok, diselesaikan dulu aja, Bu. Nanti setelah iya itu cari betul. tahu tentang postdoc, Bu. Enggak, Tapi soalnya seru ada memang postdoc ya, bisa ada keluar betul negeri. karena saya berpikir itu tadi berangkat dari kekecewaan dunia pendidikan di Indonesia. Jujur aja Bu, makanya saya di mana-mana saya LB, saya ditanya home base-nya di mana. Terus terang saya baru menolak dua dua apa kampus memang swasta, ya itu karena melihat ketika trial ngajar di situ 1 semester 2 semester, kok kayak gini ya. Jadi saya langsung berkas nih Bu, berkas NIDN masih diproses, udah langsung saya cabut. Kenapa? Karena saya nggak pengen kecewa lebih dalam lagi. Saya passion saya sebenarnya peneliti. Kalau ngajar itu memang hanya ibaratnya hanya refreshing saya gitu. Tapi kalau terlibat lebih jauh ke ke apa namanya ke politik kampus, mohon maaf saya nggak mau ke dalam itu. Nah, terdorong dari itulah ketika saya mencari tahu tentang postdoc, ternyata masih bisa gitu. Cuma pertanyaannya saya tuh bukannya saya tidak punya home base gitu. Itu aja yang jadi pertanyaan.
ketika saya tidak punya home base masih bisa nggak itu. Ya, mungkin nanti dicari tahu. Mudah-mudahan dapat tempat tempat Ya, ngajar yang cocok, Bu, kampus yang cocok. Ya. M- Mungkin itu dulu Bapak Ibu, apa kelas kedua kita kayak gitu di akselerasi disertasi. Sebelum kita tutup dan juga berdoa, izin Bu Dr. Emma Yunita mungkin sat- satu paragraf untuk closing, untuk spirit atau motivasi kita semua. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu itu orang-orang hebat. Orang-orang yang memutuskan untuk S3 itu adalah orang-orang yang hebat gitu ya. Karena tantangannya jelas tidak kecil, apalagi Bapak Ibu sudah berkeluarga, sudah bekerja juga. Tantangannya besar sekali dan insya Allah jerih payah Bapak Ibu menyelesaikan tantangan demi tantangan nanti akan berbuah sangat manis. Itu saja mungkin dari saya. Semangat Bapak Ibu, konsisten dan terus mencapai mimpinya. Wisuda insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Novel. Sama, Bu. Iya, iya, betul, betul. Wisuda hanya masalah waktu aja, Bapak Ibu. Ya. Iya, saya juga teringat apa luar biasa emang perjuangan kita di S3 itu. Saya di Pascasarjana UIN Jogja itu sampai terbuka aja masih ada ujiannya kayak gitu oleh Prof. Pil Sahiron yang sekarang di Diktis di apa di Kemenak kayak gitu. Padahal udah ada orang tua, ada undangan dan lain-lain kayak gitu. Memang luar biasa lah. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan dan terima kasih sekali kepada Ibu Dr. Emma Yunita dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan juga sudah bertanya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai. Selesai, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu kasih Emma, Bapak Ibu semua. Pak Terima Naufal, kasih Pak Dr. Ibu Terima Novel kasih, Sri. dan Bu.